Halo, terima kasih. Di like, subscribe, dan lonceng notifnya diaktifin ya buat channel ini. Gas. Bab 6, Amplifikasi Energi Spiritual. Di dalam halaman, tubuh Mu Chen berdiri tegak. Telapak tangannya sedikit membungkuk dan energi spiritual gelap berkumpul dengan cepat di dalam telapak tangannya. Fluktuasi yang samar dan tajam keluar darinya. Mu Chen merasakan energi spiritual dalam telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa perubahan halus terjadi di dalamnya. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba membeku sesaat dan energi spiritual gelap yang lembut di telapak tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Itu seperti menjatuhkan beberapa tetesan air ke dalam panci mendidih. Dalam getaran yang bergetar itu, fluktuasi aura spiritual juga meningkat dengan cepat. Telapak tangan Mu Chen sedikit gemetar. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual dengan cepat menguatkan. 1 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat, 8 tingkat. Ketika energi spiritual telah menguatkan ke tingkat ke-9, getaran di tangannya menjadi lebih intens dan ada tanda-tanda bahwa energi spiritual lolos dari kendalinya. Ini hanya tingkat ke-9. Ini belum cukup. Petik 2. Mu Chen mengerutkan kening saat dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa energi spiritual seperti kuda liar akan meledak keluar. Tingkat ke-13. Energi spiritual hitam menutupi telapak tangan Mu Chen. Dia dengan serius melihatnya. Pada saat berikutnya, dia menggerakkan tangannya dengan keras dan menekuk semua kecuali 2 jari. Dia kemudian menusuk pilar batu di depannya dengan kecepatan kilat. Suara hembusan angin bisa didengar. Serangan spiritual tingkat menengah tingkat umum, jari penghancur tulang. 2 jari Mu Chen telah menembus pilar batu dengan dalam. Retakan mulai muncul dari tempat jarinya menusuk. Mu Chen menatap celah-celah saat dia menarik jari-jarinya dari dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat ke-13. Dia mengangguk. Dia hanya berada di garis awal untuk seni pagoda besar, namun dia sudah bisa memperkuat energi spiritualnya dengan 13 level. Itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya seni pagoda besar dan Mu Chen bisa merasakannya bahwa amplifikasi hanya akan meningkat saat dia semakin terampil di dalamnya. Seni pagoda hebat adalah setidaknya seni spiritual tingkat tinggi spiritual. Mu Chen menyeringai. Barang yang ditinggalkan ibunya benar-benar bukan sesuatu yang biasa. Mungkin sulit untuk menemukan seni spiritual tingkat tinggi spiritual tingkat dalam seluruh wilayah spiritual utara. Namun, seni spiritual ini cukup sulit untuk dilatih. Mu Chen yakin dengan bakat kultivasinya, tetapi meskipun demikian, masih akan sulit untuk berlatih di seni pagoda hebat ini. Namun, aku tidak kekurangan waktu. Mu Chen bergumam dan segera bertepuk tangan saat dia berbalik untuk kembali ke rumahnya. Sepertinya dia harus mengerahkan semua usahanya untuk melatih seni pagoda hebat ini. Petik 2. Tidak jauh dari halaman, Mu Feng menyaksikan peristiwa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan senyum. Dalam senyum itu, kamu bisa melihat bahwa dia cukup puas, bakat kultivasimu kecil benar-benar luar biasa. Aku pernah berlatih di seni pagoda hebat sebelumnya, tetapi aku hanya dapat gelombang pertama energi spiritual untuk bersirkulasi setelah 5 hari. Dan gelombang pertama energi spiritual hanya mencapai tingkat ke-7 amplifikasi. Petik 2. Bocah itu benar-benar berhasil melatihnya dalam waktu setengah hari dan tingkat penguatannya mengejutkan. Dia benar-benar melukai harga diriku. Meskipun mengatakan ini, Mu Feng tidak bisa menyembunyikan perasaan sombong dan senang di matanya. Ohoho, bakat Little-mu benar-benar luar biasa. Dia pasti akan menjadi seseorang yang jauh melebihi orang-orang yang sudah ketinggalan zaman seperti kita di masa depan. Zhou Ye juga tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Suaranya menahan sedikit kerinduan. Betul, alam spiritual utara mungkin tampak sangat signifikan bagi kita, tetapi bagi Little-mu, itu terlalu kecil. Petik 2. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen memfokuskan semua upayanya pada pelatihan seni pagoda hebat. Bocah itu terkadang terlihat seperti dia malas, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat keras kepala. Keras kepala inilah yang memungkinkannya untuk memiliki reputasi terhormat di jalan spiritual. Pada akhirnya, ia bahkan menyebabkan peristiwa besar itu, yang bahkan membuat banyak jenius terpana. Petik 2. Dengan memfokuskan semua upayanya, energi spiritual dalam laut aura Mu Chen dengan cepat menjadi lebih tebal hanya dalam 7 hari singkat. Dia bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang seni pagoda hebat. Namun, sepertinya dia masih agak jauh sebelum dia mencapai level foundation.
Ini membuatnya mengeluarkan suara tidak setuju. Seni pagoda hebat benar-benar sesuatu yang luar biasa. Saat pelatihannya di seni pagoda besar berjalan dengan baik, Mu Chen sedikit santai. Kemudian, dia mulai melakukan banyak tugas dan mencari melalui banyak gulungan untuk menemukan beberapa seni spiritual serangan yang cocok untuk dia pelajari. Meskipun ia telah memperkuat basis energi spiritualnya, masih penting untuk memiliki beberapa seni spiritual serangan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Dan Liu yang bukan orang biasa juga. Dia menempati peringkat pertama di kelas Bumi Akademi Rohani Utara. Ini cukup membuktikan betapa kuatnya dia. Pada saat yang sama, ayahnya adalah penguasa wilayah Liu. Wilayah Liu adalah wilayah terkuat di dalam alam spiritual utara. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari wilayahmu. Mereka sering memiliki banyak perselisihan dengan wilayahmu selama beberapa tahun terakhir dan tidak saling menyukai. Meskipun wilayah Liu tidak dapat memperluas jangkauan mereka ke Akademi Spiritual Utara, mereka masih dapat memberikan dukungan terbaik kepada Liu Yang. Namun, apakah itu benar-benar mudah untuk menginjak Mu Chen? Bahkan banyak jenius dalam jalan spiritual tidak bisa melakukan itu, hanya Liu Yang yang jauh dari mampu. Di tempat latihan yang penuh dengan balok batu, sesosok makhluk menyebabkan debu bertebaran. Di tangannya, energi spiritual gelap terus berputar dan mengeluarkan fluktuasi samar. Hanya dua jarinya yang tidak bengkok. Di bawah energi spiritual yang gelap, tusukan hitam yang sangat tajam mendarat di balok batu. Kaca, potongan-potongan batu yang hancur meledak keluar dan retakan dengan cepat menyebar melalui blok batu. Dalam mata hitam bocah laki-laki itu, suasana dingin melewati. Dua jari yang berada jauh di dalam blok batu bergerak dengan keras dan dengan suara dering yang teredam, balok seukuran pinggang itu langsung menembus. Blok batu hancur. Bocah itu tidak berhenti dan mengubah tangannya dari hanya jari ke telapak tangan. Dengan suara guntur yang samar, energi spiritual gelap melonjak dan dia menabrak balok batu menggunakan tangannya. Saat telapak tangan mendarat di blok batu, bocah itu berdiri dengan satu kaki. Kaki lainnya dicambuk dengan kekuatan di balok batu lain. Bang! Ledakan. Dua suara teredam terdengar. Dua balok batu hancur dan jatuh langsung ke bawah. Kerikil darinya terbang ke ruang terbuka. Bocah itu perlahan-lahan menurunkan kakinya dan mempertahankan suasana yang tenang. Energi spiritual yang gelap di telapak tangannya dengan tenang menyebar. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan terdengar dari samping. Mu Chen melihat dan melihat Mu Feng berdiri di luar tempat latihan sambil tersenyum. Dia cukup puas dengan kinerja yang telah dilakukan Mu Chen sebelumnya. Itu seperti badai, niat membunuh disembunyikan dalam ketajaman. Sama sekali tidak kalah dengan orang-orangnya yang mengasahnya melalui pertempuran hidup dan mati. Sepertinya putranya tidak menyia-nyiakan tahun ketika dia memasuki jalan spiritual. Ayah! Mu Chen menepuk debu dari lengannya dan berjalan menuju Mu Feng. Apakah kamu kembali ke Akademi Spiritual Utara besok? Mu Feng bertanya sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk. Jika kamu bisa melewati kompetisi kali ini, kamu harusnya bisa maju ke kelas surga dari Akademi Spiritual Utara. Pada saat itu, kamu akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk mendapatkan tempat di dalam 5 akademi besar. Mu Feng menepuk bahu Mu Chen saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat di dalam 5 akademi besar, ya. Mu Chen meregangkan pinggangnya dan senyum muncul di wajahnya. Ayah, santai. Aku pasti akan mendapatkan tempat itu. Petik 2. Bab 7, Mu Yuan. Kota Spiritual Utara. Sebuah kota yang lahir karena Akademi Spiritual Utara. Kota ini pada dasarnya seperti Akademi Spiritual Utara dan mempertahankan netralitas absolut dalam alam spiritual utara. Selanjutnya, orang yang mengendalikan tempat ini adalah Akademi Spiritual Utara. Inilah sebabnya mengapa tidak ada perselisihan dalam alam spiritual utara yang menyebar di sini. Dengan demikian, kota spiritual utara adalah lokasi yang ramai. Selain dari beberapa kota di wilayah utama, kota ini dapat dianggap sebagai salah satu kota teratas di alam spiritual utara. Karena kota spiritual utara lahir karena Akademi Spiritual Utara, itu adalah lokasi yang seperti surga bagi para siswa Akademi Spiritual Utara. Di kota ini, sangat sedikit individu yang akan menentang siswa Akademi Spiritual Utara bahkan tanpa menyebutkan tentang status Akademi Spiritual Utara. Lagi pula, banyak siswa yang datang untuk berlatih di Akademi Spiritual Utara akan memiliki semacam latar belakang. Selanjutnya, putra dan putri dari berbagai penguasa wilayah akan berada di antara mereka. Itu tidak akan menjadi hal yang menyenangkan jika mereka menyinggung para pemuda ini.
Ketika Mu Chen keluar dari transfer spiritual array, dia melihat pemandangan kota yang ramai. Dia menggosok kepalanya, yang sedikit pusing karena transfer, dan kemudian melihat array spiritual transfer di belakangnya. Pengaturan dari transfer spiritual array sangat merepotkan. Hanya ada beberapa kota besar yang memiliki kemampuan untuk memposisikannya. Jelas bahwa kota spiritual utara memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan kekuatan Akademi Spiritual Utara. Mu Chen berjalan menjauh dari transfer spiritual array dan melewati jalan yang ramai. Dia langsung pergi ke Akademi Spiritual Utara yang terletak di pusat kota. Di kedua sisi jalan, ada banyak toko. Di antara mereka, vendor spiritual arts berteriak. Namun, Mu Chen tidak punya ide sedikit pun untuk tinggal di sana. Ayahnya adalah salah satu dari 9 penguasa wilayah dalam alam spiritual utara. Koleksinya secara alami akan layak. Dengan demikian, seni spiritual dari tempat-tempat ini secara alami tidak akan memasuki pemandangan Mu Chen. Setelah berbalik beberapa sudut jalan, Akademi Spiritual Utara yang menakjubkan dapat dilihat. Banyak kelompok siswa dari Akademi Spiritual Utara dapat terlihat di jalanan. Ketika anak laki-laki dan perempuan berkumpul bersama, suara tawa bisa terdengar. Itu dipenuhi dengan vitalitas muda. Di sekitarnya, banyak orang akan menatap Mu Chen. Sepasang gadis cantik akan mengirim tatapan ingin tahu dan malu padanya. Dalam Akademi Spiritual Utara, Mu Chen dapat dianggap sebagai selebriti. Tanpa menyebutkan hal lain, itu akan menyebabkan orang lain bergetar sedikit di dalam hati mereka hanya dengan fakta bahwa ia pernah memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang mendapatkan tempat untuk itu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Mu Chen diusir setelah berada di jalan spiritual selama 1 tahun, tetapi bagaimana seseorang bisa menjadi biasa jika mereka memperoleh entry untuk jalan spiritual. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang dilemparkan kepadanya, dia bahkan balas tersenyum. Dia memiliki penampilan yang tampan. Senyum dan mata yang lembut dan cemerlang yang sehitam langit malam. Meskipun usianya kira-kira sama dengan siswa lainnya, ia memiliki kecenderungan unik yang tidak dimiliki oleh remaja yang tidak bersalah lainnya. Disposisi inilah, ditambah dengan wajah yang menghibur, yang membuat pipi gadis-gadis itu sedikit panas ketika mereka memandangnya secara rahasia. Tiba-tiba, keributan terdengar di jalan di depan. Banyak siswa dengan cepat bubar dan beberapa sosok dengan ekspresi tertekan berlari. Mereka memandang sekeliling dengan cemas dan ekspresi heran muncul tak lama setelah itu. "Kakakmu!" Beberapa teriakan terkejut keluar dari mulut mereka. "Luodong, apa yang kamu lakukan?" Mu Chen melihat beberapa orang yang akrab dan sedikit bingung. Mereka berada di kelas kultivasi yang sama dengan dia dan hubungan sehari-hari mereka cukup baik. "Kakakmu, cepat dan bantu Suling." Dia dipukul oleh Mu Yuan. Bocah laki-laki bernama Luodong dengan cepat menjawab. Mu Yuan. Para siswa di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Yang nomor 2 di kelas bumi Akademi Spiritual Utara, Mu Yuan. Dia adalah orang yang agresif yang hanya sedikit lebih lemah dari Liu Yang. Mengapa Suling berani memprovokasi dia? Apa yang terjadi? Mu Chen mengerutkan kening. Suling bisa dianggap sebagai sahabatnya di Akademi Spiritual Utara. Beberapa saat yang lalu, Mu Yuan datang untuk berbicara tentang omong kosong. Dia mengatakan bahwa brothermu pasti akan kalah besok. Suling tidak tahan lagi dan mengatakan beberapa hal padanya. Kemudian, dia ditabrak Mu Yuan. Cabang barat benar-benar terlalu sombong. Luodong berkata dengan getir. Bibir Mu Chen sedikit berkerut. Ini membuat Luodong, yang berada di sampingnya, terkejut. Dia cukup akrab dengan Mu Chen dan tentu saja tahu bahwa sekali Mu Chen melakukan tindakan ini, dia mungkin sangat marah. "Bawa aku ke sana," kata Mu Chen. "Ah," Luodong dan yang lainnya tertegun. Mereka dengan cepat berkata, "Brothermu, kita masih harus menemukan seorang guru terlebih dahulu. Ada banyak orang di sebelah Mu Yuan. Suedong, yang kamu kalahkan sebelumnya, dan Xiao Kun yang berada di peringkat nomor 6 di kelas bumi juga." Petik 2. Tidak apa-apa, pimpin jalan. Mu Chen tersenyum dan dengan lembut menepuk bahu Luodong. Melihat senyum Mu Chen, Luodong dan yang lainnya saling memandang. Mereka segera menggigit gigi mereka dan mengangguk. Paling-paling, mereka hanya akan dipukul, tetapi bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang dari cabang barat untuk berpikir bahwa cabang timur semua softy. Beberapa orang mengepung Mu Chen saat mereka menuju ke sana. Hanya beberapa siswa yang terpana yang tersisa di jalan. Namun,
Mereka segera pulih dan menatap ke arah Mu Chen dan yang lainnya telah berangkat dengan semangat berapi-api. Mereka dengan cepat mengikuti mereka dan terbang. Menilai dari penampilan Mu Chen sebelumnya, mungkinkah dia berencana untuk bertarung melawan 3 individu yang kejam dalam 10 besar kelas bumi cabang barat sendirian? Ini adalah peristiwa yang cukup eksplosif. Suara teredam terdengar dan sesosok terlempar dengan ganas. Tubuhnya berhenti hanya setelah meninggalkan jejak panjang di tanah. Orang-orang dari cabang timur tampaknya dipenuhi kepercayaan diri yang terlalu banyak sekarang. Bahkan orang tak dikenal akan berani berteriak di depanku, Mu Yuan. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang memberi kalian kepercayaan diri. Petik 2. Seorang anak lelaki berpakaian hitam menyilangkan lengannya dan mencibir pada 10 orang yang tak berdaya di tanah. Yang memimpin 10 orang itu adalah Su Ling. Pada saat ini, dia menatap bocah itu dengan pakaian hitam sambil menggertakkan giginya. Di belakang bocah laki-laki berpakaian hitam itu ada 2 bocah lelaki yang berusia sama. Mereka juga mencibir. Mereka tidak bisa menyembunyikan kesombongan di dalam mata mereka. Di sekeliling mereka ada lingkaran siswa. Namun, mereka tidak berani berbicara. Jelas bahwa tidak banyak yang berani memprovokasi ketiga orang ini. Mu Yuan, berhentilah bertindak dengan bangga. Kamu beruntung bahwa brothermu tidak ada di sini hari ini, jika tidak, peringkat kedua kamu di kelas bumi akan hilang. Su Ling berkata dengan marah. Mu Yuan mengangkat alis seolah-olah dia menantangnya dan seorang anak laki-laki di belakangnya mengeluarkan harum dingin. Dia adalah orang yang kalah dari Mu Chen, Suedong. Orang itu memiliki sedikit keterampilan, tapi aku tidak takut padanya. Ohoho, aku tidak bisa menunggu sampai besok ketika kompetisi antara kedua cabang selesai. Cabang timur akan berperilaku sendiri. Mu Yuan menyeringai dan berkata, saudara Liu akan memberitahu dia bahwa akan lebih baik jika dia tetap rendah hati. Di dalam Akademi Spiritual Utara, kita, West Branch, adalah yang terkuat. Petik 2. Aku benar-benar tidak sabar untuk melihat penampilannya ketika orang itu kalah. Kata Suedong sambil mencibir. Hanya sebelum itu, aku pikir aku ingin merawat kamu sampah cabang timur. Mu Yuan menjalin jari-jarinya dan dengan lembut mencengkeramnya. Itu mengeluarkan suara retak yang jelas dan dia menuju ke arah Su Ling dan yang lainnya dengan ekspresi jahat. Menyadari bahwa Mu Yuan menolak untuk berhenti, Su Ling dan yang lainnya tampak agak pucat. Dia segera berteriak, mari kita mati-matian melawan dia. Pertarungan. Anak-anak ini masih agak berani. Jika mereka tidak menunjukkan perlawanan di depan orang banyak, itu akan terlalu memalukan. Mereka mengertakkan gigi dan mengangkat tubuh mereka saat mereka menuju Mu Yuan. Sekelompok pria, yang bahkan belum maju ke tahap gerakan spiritual, berani menyerang aku. Bagaimana terlalu percaya diri. Mu Yuan tertawa saat melihat ini. Energi spiritual yang samar naik dari telapak tangannya. Bang! Dia menginjak tanah dengan keras dan melesat keluar seperti anak panah. Dia melompati banyak angka pengisian dan muncul tepat di depan Su Ling yang panik. Dengan mencibir, tinjunya membawa angin yang tajam dan dia langsung menabrak wajah Su Ling. Su Ling menatap angin cepat yang datang dari tinju Mu Yuan, namun sudah terlambat untuk menolak. Dia hanya bisa menyaksikan tinju dengan cepat menjadi lebih besar di matanya. Dia menutup matanya seolah-olah dia menyerah dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa sepertinya dia harus berbaring selama beberapa hari. Tepat ketika dia memejamkan mata, dia sepertinya mendengar beberapa teriakan datang dari sekitarnya. Kemudian suara teredam terdengar dan ledakan mengguncang wajahnya. Tidak sakit sebanyak yang dia bayangkan. Dia membuka sedikit matanya dan tertegun. Lengan putih panjang tiba-tiba muncul dari belakangnya dan dengan mudah menghentikan ledakan angin yang datang dari kepala Mu Yuan. Su Ling buru-buru berbalik. Dia, kemudian, melihat anak laki-laki yang membuatnya merasa santai. Saudaramu, teriak Su Ling dengan sukacita. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setidaknya, kamu tidak mempermalukan wajah cabang timur. Petik 2. Mu Chen tersenyum padanya. Lalu, dia memandang Mu Yuan dan yang lainnya, yang ekspresinya sedikit berubah, dan berkata, aku adalah orang yang memberi mereka kepercayaan diri, apakah ada masalah? Bab 8, Liu Yang. Aku adalah orang yang memberi mereka kepercayaan diri, apakah ada masalah? Ketika Mu Yuan dan yang lainnya menatap anak laki-laki yang tersenyum di depannya, ekspresi mereka sedikit berubah. Senyum yang mereka miliki di mata mereka menjadi sedikit lebih bermartabat. Rupanya,
Mereka masih memiliki sedikit ketakutan terhadap Mu Chen. Betapa sombongnya. Namun, Mu Yuan adalah yang pertama pulih. Dia menatap Mu Chen dan dingin. Dia juga maju ke tahap awal gerakan spiritual tahap 7 hari yang lalu. Dua individu di belakangnya, Suedong dan Xiao Kun, juga akan maju. Apa yang berani Mu Chen lakukan ketika ada formasi yang menentangnya? Suedong dan Xiao Kun juga dengan cepat memikirkan hal ini. Warna keganasan melewati mata mereka dan ketakutan di dalam diri mereka dilemahkan oleh banyak hal. Aku hanya mengajar mereka sedikit pelajaran hari ini. Di Akademi Spiritual Utara, bukan giliran cabang timur untuk mendukung ketika kita, cabang barat, berpikir kamu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu setelah besok. Petik 2. Para siswa di sekitarnya semua membeku dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka menatap Mu Yuan yang arogan. Kelompok siswa cabang timur semua marah di dalam hati mereka, namun mereka menyimpan kebencian pada diri mereka sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya seolah ingin pergi bersama yang lain. Dia sudah memperlihatkan otoritas dan kekuasaan mereka hari ini untuk melemahkan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki cabang timur. Su Ling dan yang lainnya sangat marah dan mengepalkan tangan mereka. Namun, pihak lain memiliki momentum yang kuat sekarang. Bahkan jika Mu Chen akhirnya tiba, dia tidak akan berani melawannya sekarang. Aku akan bertanya. Sebuah suara datang dari belakang mereka. Mu Yuan dan yang lainnya berhenti sejenak dan berbalik untuk menatap bocah yang berdiri di depan Su Ling. Pada saat ini, Mu Chen tersenyum di wajahnya. Apakah kamu tidak bermaksud untuk meminta maaf sebelum kamu pergi? Suara di sekitarnya sepertinya menjadi sunyi. Banyak anak lelaki dan perempuan menatap bocah yang tersenyum itu dengan bingung. Meskipun Mu Chen memiliki senyum yang cerah di wajahnya, mereka bisa merasakan dingin yang tajam darinya. Su Ling dan yang lainnya juga membeku sejenak. Lalu wajah mereka memerah. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen masih akan maju untuk mereka ketika sudah seperti ini. Minta maaf. Wajah Mu Yuan berubah suram. Dia tersenyum mengejek dan berkata, mengapa? Dia terbiasa menjadi sombong di Akademi Spiritual Utara. Apakah orang ini gila karena memintanya untuk meminta maaf? Sepertinya tidak ada gunanya berbicara. Mu Chen mengangguk. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia perlahan berjalan menuju Mu Yuan dan yang lainnya. Mu Yuan dan yang lainnya menatap Mu Chen yang mendekat dengan ekspresi suram. Mata mereka bersentuhan sejenak dan mereka bisa melihat sedikit kedinginan di dalam mata itu. Dalam Akademi Spiritual Utara, Mu Chen selalu tetap relatif low profile. Selain mengalahkan Suedong, dia tidak melakukan perbuatan luar biasa. Namun, tidak ada siswa di kelas Bumi Akademi Spiritual Utara yang berani meremehkannya. Bahkan orang yang nakal seperti Mu Yuan masih akan takut padanya. Bagaimana mungkin seseorang, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual, menjadi orang biasa? Itu sebabnya, lakukan. Tangisan keluar dari mulut Mu Yuan. Energi spiritual dengan kasar melonjak melalui lengannya. Dia menginjak tanah dan dibebankan langsung ke Mu Chen. Di belakangnya, Suedong dan Xiao Kun mengikutinya dan tetap di sisinya. Gerakan-gerakan ini memiliki chemistry yang cukup. Keributan pecah dari lingkungan sekitar. Jelas bahwa mereka tidak membayangkan Mu Yuan dan yang lainnya begitu mudah. Mereka tidak ragu untuk mengeluarkan serangan gabungan. Selain itu, mereka semua individu yang agresif dalam peringkat 10 besar kelas Bumi Cabang Barat. Mu Yuan adalah yang terkuat dari ketiganya. Dia sudah maju ke tahap awal tahap gerakan spiritual. Dengan demikian, serangannya juga merupakan yang paling ganas. Energi spiritual melingkari telapak tangannya dan angin yang datang dari sana seperti pedang. Dia meretas Mu Chen dengan marah. Namun, tepat ketika angin telapak tangan mengenai pukulan Mu Chen, ia dengan lembut mengambil setengah langkah ke samping dan tubuhnya dilewati oleh Mu Yuan. Alis di wajahnya yang tampan sedikit diturunkan dan seperti pedang yang tajam terhunus, wajah yang awalnya lembut langsung menjadi dingin dan agresif. Dia tidak langsung melawan Mu Yuan dan malah langsung pergi ke Suedong dan Xiao Kun, yang sedikit di belakang Mu Yuan, karena dia menghindari Mu Yuan. Energi spiritual yang gelap mengelilingi jari-jarinya saat dia membuka telapak tangannya. Suara angin yang tajam bisa samar terdengar saat energi spiritual melonjak. Dia menamparkan Suedong dan Xiao Kun. Suedong dan Xiao Kun terkejut dengan langkah Mu Chen ini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menghindarinya.
Mereka segera menggigit gigi mereka dan melepaskan pukulan dengan seluruh kekuatan mereka. Selama mereka mampu menghentikan Mu Chen sesaat, Mu Yuan akan dapat kembali dan membantu mereka. Ketika itu terjadi, Mu Chen akan benar-benar dikelilingi dan terbuka terhadap serangan. Sue Dong dan Xiao Kun memiliki peringkat dalam kelas bumi cabang barat. Secara alami, mereka bukan sembarang individu biasa. Namun, mereka masih sedikit salah menilai kekuatan bocah di depan mereka dan kemahiran dalam serangannya. Ketika kedua tinju itu meledak keluar, telapak tangan Mu Chen tiba-tiba menembus permukaan pukulan mereka. Itu dengan keras turun lebih jauh dan mendarat di pergelangan tangan mereka. Dia, kemudian, menarik dengan kuat. Keduanya memiliki tubuh mereka terbang ke depan karena ditarik dan momentum pukulan mereka. Tubuh mereka menjadi tidak stabil. Angin telapak tangan Mu Chen melewati lengan mereka dan seperti ular yang keluar dari lubang, itu mendarat langsung di dada mereka tanpa ampun. Suara yang dalam terdengar. Tubuh Sue Dong dan Xiao Kun tiba-tiba terbang mundur ketika mereka mengeluarkan ekspresi heran. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan teriakan. Pakaian di depan dada mereka hancur total. Hanya dengan bertukar pukulan sekali, Sue Dong dan Xiao Kun kalah dengan mudah. Setelah Sue Dong dan Xiao Kun menjerit, para siswa di sekitarnya akhirnya pulih. Mereka hanya bisa menyeringai sembarangan. Bukankah terlalu cepat, Mu Chen? Raungan marah datang dari belakang. Ketika Mu Yuan memperhatikan adegan ini, dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan menghindarinya dan merawat Sue Dong dan Xiao Kun terlebih dahulu. Flame Palm, energi spiritual merah menyala meletus di atas telapak tangan Mu Yuan. Ketika energi spiritual naik, itu seperti api dan membuat udara menjadi sedikit lebih panas. Para siswa di sekitarnya berseru dengan keras. Apakah ini kekuatan dari peringkat kedua kelas bumi cabang barat? Mu Chen juga berbalik saat ini. Dia menatap Mu Yuan yang ganas saat dia mendekat. Jari-jarinya mengepal. Tidak ada tindakan menghindar sedikit pun dilakukan dan pukulan yang dikelilingi oleh energi spiritual gelap ditembakkan. Tinju dan telapak tangan saling membombardir satu sama lain. Gelombang udara mengembang darinya. Warna merah dan gelap berpotongan. Namun, wajah Mu Yuan langsung berubah menjadi merah darah. Tubuhnya bergetar hebat dan dengan suara puci, dia mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Dia terhuyung beberapa langkah mundur dan akhirnya duduk di pantatnya. Dengan hanya satu gerakan, kemenangan diputuskan. Meskipun mereka berdua di tahap awal tahap gerakan spiritual, tetapi jelas bahwa energi spiritual Mu Chen lebih padat dan tajam. Mu Yuan tidak bisa membandingkannya sama sekali. Sue Dong dan Xiao Kun, yang dipukuli di tanah sebelumnya, mengeluarkan ekspresi heran. Mu Yuan memiliki kekuatan tahap awal tahap gerakan spiritual, mengapa dia bahkan tidak bisa menerima salah satu pukulan Mu Chen? Bagaimana ini mungkin? Mu Yuan also memiliki ekspresi tidak percaya saat dia duduk di tanah dengan canggung. Dia bahkan tidak ingat untuk menghapus darah dari mulutnya. Saudaramu luar biasa. Su Ling dan yang lainnya benar-benar terpana. Segera, mereka mengeluarkan wajah yang dipenuhi dengan ekstasi. Mereka tidak berharap Mu Chen masih bisa mencapai keuntungan luar biasa ketika dia bertarung melawan mereka bertiga. Namun, Mu Chen memiliki ekspresi yang tenang. Dia menatap Mu Yuan yang canggung dan tersenyum. Sekarang, bisakah kamu meminta maaf? Wajah Mu Yuan sedikit berubah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, bermimpilah. Mu Chen tampaknya berharap bahwa dia akan mengatakan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih indah. Dia mengangguk dan berjalan menuju Mu Yuan. Energi spiritual hitam gelap perlahan muncul sekali lagi di telapak tangannya. Mu Yuan menatap Mu Chen yang mendekat. Dia tidak tahu mengapa dia bisa merasakan kedinginan ketika dia melihat senyum Mu Chen yang luar biasa. Mu Chen mendekati Mu Yuan. Energi spiritual hitam gelap di atas telapak tangannya menjadi lebih dan lebih padat. Namun, ketika kakinya berhenti di depan Mu Yuan, suara tepukan lembut terdengar di sampingnya. Ohoho, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya. Namun, tindakanmu sepertinya tidak peduli dengan cabang barat sama sekali. Petik 2. Mu Chen memiringkan kepalanya. Dia memandang kerumunan saat itu terpisah. Dari sana, sesosok tubuh perlahan maju ke depan sambil tersenyum. Ketika para siswa di dekatnya melihatnya, mereka tidak dapat membantu tetapi mengambil langkah mundur dan rasa takut muncul di mata mereka. Di bawah tatapan takut, anak itu berdiri di depan Mu Chen.
Dia memiliki penampilan yang agak tampan. Namun, sudut bibirnya mengungkapkan rasa keras kepala serta kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, dia menyilangkan lengannya dan dalam pandangan yang menatap Mu Chen, ada disposisi seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Itu adalah orang nomor 1 dari kelas bumi cabang barat, Liu Yang. Bab 9, Konfrontasi. Liu Yang. Mu Chen melirik bocah yang menyilangkan lengannya. Dia sepertinya tidak terkejut dan hanya dengan tenang berkata, "Kamu sudah menonton pertunjukan selama setengah hari sekarang. Jadi kamu akhirnya tidak tahan untuk tidak keluar." Petik 2. Mu Yuan, Su Wedong dan Xiao Kun memandang Liu Yang. Mereka sangat gembira dan segera berteriak kepada saudara Liu. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka pada Mu Chen lagi, itu menjadi sedikit lebih sombong dan agresif. Reputasi Mu Chen tidak lemah di kelas bumi Akademi Rohani Utara. Lebih jauh lagi, dia telah mengalahkan mereka bertiga bersama beberapa saat yang lalu. Namun, masih ada sedikit celah antara orang yang menjadi nomor 1 di kelas bumi. Dengan Liu yang mendukung mereka, mereka secara alami tidak merasa takut pada Mu Chen. Liu yang menatap trio yang dipermalukan. Dia mengerutkan kening dan menatap Mu Chen dengan dingin. "Mu Chen, kamu mungkin harus memberikan penjelasan kepada cabang barat tentang masalah ini hari ini." Sebuah penjelasan. Mu Chen menatap bocah itu, yang memiliki reputasi terbesar di kelas bumi cabang barat, dan tersenyum. Mereka menyakiti para siswa dari cabang timur tanpa alasan. Dari apa yang aku lihat, kamu harus menjadi orang yang memberikan penjelasan kepada kami. Petik 2. Siswa di sekitarnya diam-diam menyeringai ketika mereka melihat mereka berdua saling berhadapan. Kedua individu ini mungkin yang paling menonjol dalam kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Mereka awalnya merencanakan untuk memutuskan pemenang besok, tak seorang pun berharap bahwa mereka akan saling berhadapan hari ini. Liu yang sedikit menyipit, sebuah rasa dingin muncul di matanya. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya di dalam kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Meskipun dia telah mendengar cerita tentang Mu Chen, dia masih orang nomor 1 di antara kelas bumi Akademi Spiritual Utara. "Kamu masih sangat arogan." Liu yang mengungkapkan senyum mengejek. Dia menatap Mu Chen, "Aku benar-benar ingin tahu. Untuk seseorang yang memperoleh kualifikasi jalan spiritual karena keberuntungan dan diusir secara paksa, dari mana roh arogan kamu ini berasal?" Petik 2. Kemarahan muncul di mata Su Ling dan yang lainnya ketika mereka mendengar kata-kata kasar ini. Namun, mereka tahu bahwa Liu yang bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan. Mereka hanya bisa menahan kebencian dan mengertakkan gigi. "Kamu akan tahu apakah itu keberuntungan ketika kamu mengujinya." Dibandingkan dengan kemarahan mereka, Mu Chen hanya tersenyum lembut saat dia berbicara. Murid Liu yang menyusut. Jelas bahwa dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berani berbicara dengannya seperti ini. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. "Aku awalnya berencana bertarung melawanmu selama kompetisi antara kedua brand besok. Namun, tampaknya kamu tahan terhadap situasi kamu sekarang. Aku akan menjagamu sekarang sehingga aku tidak perlu membuang waktu besok." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Liu yang maju selangkah. Energi spiritual yang muncul jauh lebih kuat dari Mu Yuan dalam hal kepadatan. Melihat sikap Liu yang mengesankan, Su Ling dan yang lainnya terkejut. Bahwa Liu yang sebenarnya berani menyerang sekarang. Mereka memandang Mu Chen dengan cemas, namun mereka hanya bisa melihat wajah yang sama menua dan polos tanpa rasa takut sedikit pun. Mata hitam memantulkan cahaya gelap yang tidak bisa dilihat orang. Melihat penampilan Mu Chen yang tenang, kekhawatiran Su Ling dan yang lainnya sedikit memudar. Meskipun Liu yang adalah individu nomor 1 dari kelas bumi Akademi Spiritual Utara, Mu Chen bukanlah seseorang yang lemah juga. Tidak mudah baginya untuk merawat brothermu. Kamu benar-benar terlalu banyak mendorong keberuntunganmu. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya. Senyum cemerlang di wajah polos itu berangsur-angsur menjadi dingin. Di telapak tangannya, energi spiritual hitam gelap mulai beredar di sekitar ujung jarinya. Suasana di antara mereka berdua menjadi tegang. Banyak siswa tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Dua individu di depan mereka adalah yang terkuat di dalam kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Mereka juga penasaran tentang siapa yang lebih kuat. Berhenti. Tepat ketika mereka akan bertarung, tangisan keluar dari kejauhan. Setelah itu, suara angin bertiup dan sosok kekar muncul di antara mereka berdua. Guru Mo. Ketika para siswa melihat orang yang datang,
mereka tiba-tiba terkejut dan bergegas untuk mengucapkan salam mereka. Pria parubaya yang disebut sebagai Guru Mo memiliki ekspresi yang ditentukan. Di dalam tubuhnya, sejumlah fluktuasi energi spiritual yang mencolok menjulang. Itu menyebabkan siswa terdekat merasakan sedikit tekanan. Dan ketika mereka memperhatikannya, bahkan Liu Yang yang sombong menegakkan tubuh. Orang di depannya adalah pembangkit tenaga spirit stage asli. Bahkan di dalam Akademi Spiritual Utara dan Alam Spiritual Utara, dia bisa dianggap sebagai individu kelas 1. Secara alami, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Jika kamu ingin bertarung di dalam akademi, kamu bisa melakukannya di Martial Stadium. Apakah kamu ingin dihukum karena mempermalukan orang lain di luar? Guru Mo melihat sekeliling dan berkata dengan suara tegas. Oh, apa yang dikatakan Guru Mo? Kami hanya melakukan pertukaran. Petik 2. Liu yang tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengambil tindakan apapun hari ini. Dia memandang Mu Chen dan mengulurkan jari ke arahnya. Dia mengangguk lemah dan berkata, aku akan menunggumu di kompetisi antara dua cabang besok. Setelah dia mengatakan itu, Liu yang berbalik dan membawa orang-orang pergi bersamanya. Namun, kamu dapat mendengar gumaman samar, dia hanya orang yang diusir dari jalan spiritual di tengah jalan. Su Ling dan yang lainnya mendengar gumaman yang disengaja dari Liu Yang. Wajah mereka berubah pucat dan mereka berkata ketika mereka mengertakkan gigi, saudaraku, bukankah dia terlalu sombong? Setidaknya kamu bisa memenuhi syarat untuk jalan spiritual, siapa yang dia pikir dia? Petik 2. Mu Chen menatap Su Ling yang marah. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menepuk pundaknya. Dia berkata, mengapa kamu menjadi begitu marah? Jika seekor anjing menggigit kamu, apakah kamu harus menggigitnya kembali? Petik 2. Meski begitu, rasanya tidak enak sama sekali. Benar, rasanya sangat mengerikan. Mu Chen terkekeh dan rasa dingin muncul di wajah bocah yang tidak bersalah. Meskipun aku tidak akan menggigitnya, tapi aku menikmati memukul mereka sampai mati dengan tongkat. Aku akan memukulinya sehingga dia tidak akan berani membuat suara seperti itu lagi. Petik 2. Anak laki-laki dari keluarga Liu itu benar-benar memalukan seperti ayahnya. Guru Mo menatap ke arah di mana Liu yang pergi. Dia mengerutkan kening seolah-olah dia sedikit tidak puas. Dia kemudian berbalik ke Mu Chen dan tersenyum dan berkata, kata-kata bagus, itu juga cocok dengan seleraku. Namun, dikatakan bahwa Liu yang juga berada pada tahap awal tahap gerakan spiritual saat ini. Dia juga memiliki pulse spiritual level manusia, jadi kekuatannya sebanding dengan tahap tengah gerakan spiritual tahap. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan mengalahkannya di kompetisi antara dua cabang besok? Petik 2. Guru Mo, tolong yakinlah. Aku tidak akan mempermalukanmu. Mu Chen tersenyum. Guru Mo mengelola cabang timur. Jika cabang timur kalah terlalu buruk di kompetisi, dia akan kehilangan muka. Kita akan kembali dulu, Guru Mo. Guru Mo menatap Mu Chen, yang pergi bersama Su Ling dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya. Dia juga memukul bibirnya. Bocah itu masih sangat muda, namun ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di dalam dirinya. Kamu tidak bisa melihat sedikitpun kesombongan di dalam bocah itu, tetapi kamu dapat secara samar merasakan ketajaman yang tersembunyi di dalam kelembutannya. Anak itu, dia memang seseorang yang dapat membanjiri individu-individu dari jalan spiritual. Jika dia berhasil menyelesaikan persidangan jalan spiritual, dia mungkin akan seperti kue panas untuk 5 akademi besar. Bagaimana dia masih di sini? Petik 2. Guru Mo menghela nafas. Dia benar-benar menantikan kompetisi antara dua cabang besok. Dikatakan bahwa pria dari keluarga Liu telah membuat persiapan yang cukup. Siapa yang tahu siapa yang akan tertawa terbahak-bahak di kompetisi untuk menentukan nomor 1 kelas bumi. Warna malam menjadi lebih gelap. Di dalam kamarnya, Mu Chen diam-diam duduk dalam posisi bersila. Tangannya membentuk segel. Jelas bahwa dia telah memasuki kondisi kultivasi. Di dekat tubuhnya, aura spiritual dalam dunia berfluktuasi. Kemudian, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Ketika semakin banyak dari aura spiritual memasuki tubuh Mu Chen, cahaya hitam pekat gelap melintas di permukaan tubuhnya. Dalam auraseanya, energi spiritual hitam gelap mengalir. Kepadatannya beberapa kali lebih kuat dari apa yang pertama kali dia latih. Jelas bahwa Mu Chen telah berupaya keras dalam mengolahnya selama periode waktu ini. Jejak energi spiritual beredar melalui rute kultivasi seni pagoda besar. Pada akhirnya,
Itu berubah menjadi energi spiritual hitam pekat dan memasuki aura Seanya. Itu menyebabkan perasaan yang kuat karena menjadi lebih kuat. Saat ini, Mu Chen secara bertahap menjadi terampil dalam seni pagoda hebat, tetapi ia belum bisa mencapai tingkat yayasan. Namun, dia samar-samar bisa merasakan langkah itu tidak akan terlalu jauh. Mu Chen tidak menjadi gegabah atau tidak sabar. Dia diam-diam mengerahkan energi spiritual yang sedang dimasukkan ke aura Seanya. Ketika jejak terakhir energi spiritual memasuki aura Seanya, dia bisa merasakan getaran di dalamnya. Energi spiritual hitam yang gelap di dalam aura Seanya melonjak. Itu benar-benar membengkak pada tingkat yang mengkhawatirkan dan kekuatan mulai mengalir melalui anggota tubuhnya. Mu Chen agak terkejut dengan perubahan dalam aura Seanya. Dia tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar menerobos pada saat ini. Bab 10, Kompetisi Akademi. Hari berikutnya, ketika sinar matahari yang panas menghujani kota spiritual utara, tanda-tanda Hoda Adetnis bertahap muncul di dalam Akademi Spiritual Utara. Akademi Spiritual Utara dibagi menjadi cabang timur dan barat. Ada banyak persaingan antara kedua cabang. Namun, harus disebutkan bahwa hanya akan ada pertumbuhan ketika ada persaingan. Inilah sebabnya mengapa Akademi Spiritual Utara telah menghasilkan banyak siswa berprestasi selama 2 tahun terakhir. Di antara persaingan antara dua cabang, kompetisi akademi, yang diadakan sekali setiap 2 bulan, adalah yang paling berapi-api dan sengit. Peringkat banyak individu dalam akademi akan diputuskan selama kompetisi akademi. Seorang pemuda pada akhirnya akan berusaha menang atas orang lain. Selain itu, siapa yang tidak ingin pamer di depan banyak senior dan junior wanita cantik? Karena itu, banyak siswa akan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang layak di kompetisi akademi. Di daerah barat Akademi Spiritual Utara, ada ruang seperti arena yang luas. Banyak cincin untuk kompetisi bela diri dibagikan melalui itu. Di dekat cincin, ada banyak tangga batu yang bertindak sebagai tempat duduk. Saat ini, kursi-kursi ini semuanya dipenuhi dengan lautan manusia. Semua jenis suara seperti percakapan dan bisikan berkumpul bersama. Selain itu dicampur dengan suara tawa gemerincing dari gadis-gadis muda dan mengisi atmosfer dengan semangat muda. Di dalam stadion besar, ada banyak orang. Namun, itu jelas dibagi menjadi 2 bagian. Itu adalah siswa cabang barat dan cabang timur. Karena hubungan kompetitif yang mereka miliki bersama, kedua belah pihak kadang-kadang saling memprovokasi, membuat suasana menjadi sangat hidup. Kami, cabang timur, hanya menempati 4 kursi dari 10 teratas dalam kelas bumi. Selain itu, 3 teratas semuanya ditempati oleh cabang barat. Aku benar-benar tidak tahu apakah akan ada perubahan setelah kompetisi akademi ini. Petik 2. Kami cabang timur juga memiliki sejumlah individu yang kuat. Liu Feng dan Tan Qingshan dikabarkan akan segera mencapai tahap gerakan spiritual. Jika mereka berhasil, maka akan mungkin bagi mereka untuk mencapai 5 besar. Di kursi cabang timur, beberapa siswa saling berbicara. Di samping, Su Ling mendengar percakapan itu dan mengerutkan bibirnya. Dia berkata, kamu bahkan tidak menyadari poin utama dari kompetisi akademi. Tidak masalah berapa banyak kursi di cabang timur yang ada, selama saudaramu mendapatkan tempat pertama, cabang barat tidak akan berani menyalak kepada kita. Petik 2. Para siswa cabang timur saling memandang dan segera menghela nafas. Meskipun apa yang dia katakan itu benar, Mu Chen masih perlu mengalahkan Liu Yang untuk menjadi orang nomor 1 di kelas bumi. Ada rumor bahwa dia memiliki puls spiritual level manusia. Saudaramu, kali ini, kami, cabang timur, semua mengandalkanmu. Su Ling menyeringai pada anak laki-laki di depannya saat dia berbicara. Mu Chen hanya tersenyum tetapi matanya tetap menatap stadion. Meskipun belum secara resmi dimulai, sudah ada beberapa siswa yang mulai bertarung di atas ring. Tepat ketika Mu Chen menatap stadion, keributan terdengar dari belakangnya. Kemudian, sebuah aroma menghiasi ketika sosok anggun dan ramping muncul di sisinya. Suara manis muncul, "Oi." Mu Chen memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qianer, yang muncul di sampingnya. Yang terakhir mengenakan pakaian hijau letih. Ekor kuda hitamnya yang memantul dan wajahnya yang sangat cantik menarik banyak tatapan tajam dari sekitarnya. Tang Qianer adalah seorang siswa dari kelas surga cabang timur dan dia sangat cantik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa juga. Jadi tidak ada rasa malu baginya untuk dianggap sebagai salah satu bunga di cabang timur.
Kemanapun dia pergi, dia secara alami akan menarik berbagai mata iri. Mengapa kamu datang? Karena Tang Qianer muncul di sini, Mu Chen sedikit terkejut. Ini harusnya periode ketika siswa kelas surga sedang berlatih, kan? Aku datang ke sini untuk menghibur kamu. Tang Qianer tersenyum. Dia bercanda dan berkata, dan kalau kamu dipukuli habis-habisan, aku masih bisa membawamu kembali. Kenapa terima kasih? Mu Chen menggelengkan kepalanya masam. Hei, apa kamu akan baik-baik saja? Kamu memiliki konflik dengan Liu yang kemarin, jadi dia mungkin memutuskan untuk membuat masalah untuk kamu hari ini. Kepedulian memenuhi mata Tang Qianer. Meskipun menggoda hanya menggoda, dia juga memahami pentingnya acara hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan membuang kursus kultivasinya dan lari ke sini. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Chen tersenyum. Tepat ketika dia mulai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap ke sisi lain. Di tengah kursi cabang barat, tatapan dingin menatap langsung padanya. Itu Liu Yang. Yang lainnya seperti Mu Yuan dan Sue Dong berkumpul di dekat sisi Liu Yang. Pada saat ini, mereka semua mengirimkan ejekan menantang ke sisi ini. Mu Chen dan Liu Yang saling bertukar pandang dari jauh. Di tempat di mana tatapan berpotongan, percikan tampak melintas di sana. Keduanya adalah individu-individu terkenal di dalam dua cabang. Dan banyak orang tahu apa acara utama untuk hari ini. Inilah mengapa tatapan mereka yang saling berhadapan membuat mereka tersenyum. Sepertinya pertunjukan hari ini tidak akan luput dari mereka. Liu yang menatap Mu Chen. Kemudian perhatiannya beralih ke Tang Qianer, yang ada di sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Ketika dia melihat Mu Chen lagi, tatapan itu berubah lebih dingin lagi. Sungguh menyusahkan. Mu Chen dapat menemukan semua perubahan halus ini. Dia kemudian memandang Tang Qianer saat dia berbicara. Semua orang di Akademi Spiritual Utara tahu bahwa Liu yang menyukai Tang Qianer. Namun, dia tidak pernah terlihat cantik darinya. Selain dendam yang diadakan di antara ayah mereka, Mu Chen kadang-kadang akan berpikir bahwa Liu yang sangat sering menentangnya karena kecemburuan yang membuat Tang Qianer dekat dengannya. Jika kamu tidak suka aku memberimu masalah, maka aku akan pergi, kata Tang Qianer dengan wajah lurus. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Mata hitamnya menatap Tang Qianer. Mata cerah bocah itu membuat gadis itu sedikit memerah, tetapi, sebagai orang yang keras kepala, dia masih bisa menatap langsung ke arah Mu Chen. Jika itu dia seharusnya tidak dianggap masalah, kata Mu Chen sambil tersenyum. Huff, kamu hanya tahu cara menyombongkan diri. Katakan itu setelah kamu menang. Petik 2. Tang Qianer mengerutkan bibirnya dan dia melirik stadion dengan matanya yang indah. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah dan dia berbisik, orang itu sebenarnya datang juga. Garis pandang Mu Chen mengikuti miliknya. Ekspresinya juga terkejut sesaat. Tidak hanya dia, seluruh kursi cabang timur langsung menjadi sedikit lebih tenang. Tatapan mereka mendarat di kursi cabang barat. Ada beberapa individu pada usia 17 hingga 18. Mereka lebih tua daripada siswa kelas surga lainnya sedikit. Pada saat ini, orang-orang ini semua bersandar di pagar dan dengan malas menatap cincin di dalam stadion dan kadang-kadang akan membuat lelucon. Tampak jelas bahwa perhatian mereka bukan pada stadion. Di tengah-tengah individu-individu itu, ada dua sosok yang paling menonjol. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Gadis itu memiliki gaun merah cerah dan matanya yang seperti buah persik sangat menarik. Itu Hong Ling dari cabang barat. Sosok lainnya adalah seseorang yang berpakaian putih. Dia memiliki perawakan tinggi dan penampilan yang tampan. Pada saat ini, dia samar-samar melirik daerah cabang barat. Area yang dia tatap seketika menjadi sunyi, terbukti bahwa momentum mereka tertindas. Ini sebenarnya Liu Mubai. Aku tidak berpikir bahwa dia akan datang juga. Su Ling menelan ludah dan berkata dengan suara kering. Jika mereka menghadapi Liu Yang, mereka masih bisa memiliki sedikit semangat juang di dalam hati mereka. Namun, di depan Liu Mubai, mereka tidak mampu menghasilkan sedikit pun keberanian. Karena Liu Mubai adalah orang nomor satu sejati di Akademi Spiritual Utara. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, tidak ada yang bisa mengguncang posisi nomor satu. Tatapan Mu Chen menatap sosok mempesona dalam warna putih. Mata hitamnya bertukar pandang dengannya. Bahkan dari kejauhan, nampaknya masih ada penindasan yang menyelimuti mereka. Empat mata saling bertukar pandang. Namun,
Di mata Mu Chen, ketakutan bahwa siswa lain tidak muncul. Pertukaran tatapan yang tenang ini membuat sosok berbaju putih itu sedikit terkejut dan dia mengerutkan kening. Oh, bocah itu memiliki karisma yang cukup. Selain Liu Mubai, para senior dari cabang barat benar-benar memperhatikan bahwa Mu Chen tidak takut pada Liu Mubai dan sedikit terkejut. Mata Hong Ling juga menatap Mu Chen ketika dia bertukar pandang dengan Liu Mubai. Wajah bocah itu tampak agak tidak dewasa, tetapi itu membuat orang lain merasa tenang. Rasanya bahkan nomor satu asli dari Akademi Spiritual Utara tidak dapat mempengaruhi dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terpesona. Bocah pemalu yang mengikutinya saat itu benar-benar berubah banyak. Kakak laki-laki. Sebuah suara datang dari dekat. Liu yang menatap dengan senang ke sisi ini. Liu Mubai mengangguk ke arah Liu Yang. Kemudian, tangannya mengepal pagar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi suasana di cabang timur menyusut sedikit. Di sisi lain, momentum cabang barat meluas dengan memanfaatkan ini. Jelas bahwa Liu Mubai sengaja datang untuk menaklukkan momentum mereka. Dengan posisinya di Akademi Spiritual Utara, bahkan senior kelas surga cabang timur tidak akan berani untuk berhadapan dengannya. Dan tepat ketika sikap Liu Mubai yang mengesankan menekan penonton, suara bel yang keras tiba-tiba terdengar. Ini membuat banyak siswa memulihkan fokus mereka. Kompetisi akademi akhirnya akan dimulai. Bab 11, Tan Qingshan. Suara lonceng yang renyah terdengar dari langit. Di bawahnya, suasana yang meriah juga mencapai puncaknya. Tepat di utara stadion, 3 sosok duduk berdampingan. Orang di sebelah kiri adalah Guru Mo yang muncul kemarin. Orang di sebelah kanan adalah pria parubaya dengan wajah kurus. Wajahnya tegang dan matanya agak cekung. Dia tampaknya sangat ketat. Oh, kompetisi akademi kali ini sepertinya lebih hidup dari sebelumnya. Di kursi utama antara dua individu adalah seorang pria tua berambut putih. Dia tersenyum ketika dia menatap suasana berapi-api di bawah ini dan tertawa. Situasinya sebagian besar jelas untuk kompetisi akademi masa lalu, tapi yang ini agak sulit diprediksi, kata Guru Mo sambil tersenyum. Mengapa sulit diprediksi? Liu yang saat ini berada di tahap awal gerakan spiritual. Ditambah dengan pulse spiritual level manusia, dia mungkin akan berperingkat agak tinggi bahkan dalam kelas surga. Meskipun Mu Chen itu cukup bagus, masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Liu Yang. Pria parubaya buritan yang duduk di sebelah kanan mengerutkan bibirnya. Dia adalah instruktur tingkat tertinggi untuk cabang barat. Dia secara alami ingin siswa cabang barat untuk mendapatkan hasil terbaik. Guru Si, tidak bijaksana untuk memandang rendah seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Guru Mo bergumam. Sayangnya, itu hanya dikatakan untuk orang-orang yang berhasil melewati persidangan di jalan spiritual. Pria parubaya yang keras itu menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara. Pria tua berambut putih itu mendengar pertengkaran di antara mereka berdua dan tersenyum. Rupanya, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Matanya yang kacau melihat ke arah kursi di cabang timur dan berhenti pada seorang anak laki-laki dengan tubuh kurus. Dia berkata, sayang sekali. Northern Spiritual Realm kami belum memiliki seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual selama lebih dari 10 tahun. Mu Chen ini memperoleh kualifikasi, namun ia diusir setengah jalan. Dia tidak pernah mengalami tahap terakhir dari jalan spiritual, jadi cobaan 1 tahunnya di jalan spiritual dianggap sia-sia. Ini bahkan menyia-nyiakan waktu 1 tahun pelatihan untuknya. Guru Mo mengangguk menyesal. Mereka tidak dapat mengolah energi spiritual di dalam jalan spiritual. Namun, mereka dapat memperoleh pemberdayaan energi spiritual jika mereka berhasil melewati tahap akhir persidangan. Jika mereka adalah individu yang sangat berbakat, itu tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke tahap rotasi spiritual atau bahkan tahap spirit dalam 1 malam. Awalnya, Mu Chen akan menjadi individu terkuat dalam generasi muda di alam spiritual utara jika ia melewati persidangan. Ruang untuk 5 akademi besar juga akan diserahkan dengan baik ke tangannya dan tidak ada yang bisa bersaing melawannya untuk kualifikasi. Pada saat itu, bahkan orang seperti Liu Mubai hanya bisa berada di bawahnya. Namun, siapa yang mengira acara yang tidak terduga ini akan ditendang di tengah jalan? Mu Chen gagal mendapatkan pemberdayaan energi spiritual yang paling berharga dari jalan spiritual dan diusir di tengah jalan. Karena hal ini, dia telah menghabiskan waktu setahun penuh untuk mengolah energi spiritual. Kepala Sekolah Xiao, apa yang dilakukan Mu Chen di jalan spiritual?
Mengapa dia ditendang di tengah jalan? Aku tahu bakat bocah itu, wataknya juga luar biasa. Dia tidak akan pernah diusir karena hasil yang buruk. Guru Mo mengerutkan kening, dia tidak bisa tidak bertanya. Dia hanya tahu bahwa Mu Chen menyebabkan semacam keributan di jalan spiritual, tapi dia tidak mengetahui detailnya. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, pria parubaya yang galak juga melihat kepala sekolah Akademi Spiritual Utara. Jelas bahwa dia juga ingin tahu tentang hal itu. Di sisi lain, kepala sekolah Xiao dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum pahit ketika mendengar pertanyaan ini. Dia berkata, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu, tetapi aku mendengar bahwa keributan yang dia sebabkan di jalan spiritual itu tidak kecil. Bahkan mengejutkan para petinggi dari 5 akademi besar. Guru Mo dan pria parubaya yang galak itu sama-sama terpana. Mata mereka curiga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen menyebabkan suatu peristiwa yang akan mengejutkan seluruh dunia. Yah, jangan bicarakan ini sekarang. Lonceng sudah berbunyi, sekarang saatnya mengumumkan bahwa kompetisi akademi telah dimulai. Jelas bahwa kepala sekolah Xiao tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang itu dan segera melambaikan tangannya ketika dia berbicara. Guru Mo mengangguk setelah dia mendengarnya berbicara. Dia berdiri dan melirik seluruh tempat. Suara yang dalam dan kuat bergema di telinga setiap siswa. Sudah saatnya sekarang, kompetisi akademi telah dimulai. Ingat, kamu tidak diperbolehkan membunuh selama duel antara 2 cabang. Petik 2. Kalian semua harus sudah tahu aturannya. Orang-orang yang melangkah ke atas ring memiliki kesempatan untuk menantang lawan mereka. Namun, kamu hanya memiliki satu peluang, jadi kamu harus tahu batas kamu dan memilih lawan yang cocok. Petik 2. Iya nih. Di dalam venue, paket padat manusia menjawab dengan hormat. Karena seperti ini, Guru Mo mengangguk dan melambaikan tangannya, biarkan saja. Tepat setelah tangannya diturunkan, bunyi bel yang keras terdengar. Itu hampir menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Utara. Liu Xiong, cepat dan turun ke sini. Aku sudah lama tidak menyukai kamu. Petik 2. Centong, kamu juga harus keluar. Kali ini, aku akan membalas kamu dari terakhir kali. Petik 2. Mu Chen menatap adegan berantakan di dalam venue. Dia tidak bisa menahan senyum. Namun, mayoritas duel ini agak biasa, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia hanya sesekali akan melihat ke arah Liu yang cabang barat. Liu yang juga menatapnya dengan dingin. Sekarang, semua orang di Akademi Spiritual Utara tahu bahwa Liu yang telah menyebutkan tentang memilih Mu Chen sebagai lawannya selama kompetisi akademi. Karena itu, tidak ada orang di cabang barat yang berani menantangnya terlebih dahulu. Tentu saja dengan kekuatan Mu Chen, siswa cabang barat juga tahu bahwa satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya adalah Liu Yang. Mereka sangat menantikan duel antara 2 siswa terbaik dari kelas bumi cabang timur dan barat. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan dingin yang diberikan Liu Yang kepadanya. Dia sesekali akan berbicara dengan lembut dengan Tang Qianer yang ada di sampingnya. Namun, tindakan ini hanya menyebabkan Liu Yang semakin menggertakkan giginya. Duel di dalam stadion cukup hidup. Namun, yang paling menarik adalah siswa yang peringkatnya agak tinggi di kelas bumi. Karena hanya duel itu saja yang bisa mengubah peringkat. Itu Tan Qingshan cabang timur kami. Benar saja, dia mengambil tindakan. Petik 2. Su Ling, yang ada di sampingnya, tiba-tiba berteriak dengan gembira. Tatapan Mu Chen juga mengikutinya dan melihat. Tidak jauh dari mereka, seorang bocah lelaki berpakaian hitam berdiri dan berjalan menuju cincin. Bocah itu tampak sangat kurus dan wajahnya tampak agak pucat. Namun, dia mengerutkan bibirnya untuk menunjukkan tekadnya. Dia tidak berbicara atau tersenyum. Seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara dari sekelilingnya. Tan Qingshan. Mu Chen menatap bocah itu dengan pakaian hitam dan sedikit terkejut. Dia agak akrab dengannya. Tan Qingshan dianggap sebagai orang terkuat di dalam kelas bumi cabang timur sebelum ia datang ke Akademi Spiritual Utara. Bahkan sekarang, dia akan dapat mencapai 5 besar di antara siswa kelas bumi. Tan Qingshan juga memperhatikan tatapan Mu Chen. Tubuhnya berhenti sejenak dan dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang diam dan tidak tersenyum. Semoga berhasil. Mu Chen tersenyum padanya. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengannya, mereka masih murid cabang timur. Jadi, dia tidak membenci Tan Qingshan. Tan Qingshan mengangguk. Kemudian, dia melompat ke atas sebuah cincin. Tiba-tiba, banyak mata menatap lurus ke arahnya.
Di cabang timur, Tan Qingshan memiliki sedikit reputasi. Aku ingin tahu siapa yang akan dia tantang. Beberapa orang berbisik dan mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Mungkin tidak banyak individu di cabang barat yang Tan Qingshan akan anggap sebagai lawan, kan? Liu Yang. Di bawah banyak tatapan Tan Qingshan menatap langsung pada sosok di depan cabang barat. Suara tenangnya menyebabkan kegemparan besar. Dia benar-benar ingin menantang Liu Yang. Banyak siswa saling memandang. Meskipun Tan Qingshan dianggap sebagai seseorang yang berperingkat tinggi di kelas bumi, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan Liu Yang. Tidak ada yang bahkan membayangkan bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Di dalam kursi cabang barat, Liu Yang juga terkejut sesaat. Matanya segera menjadi depresi. Saat ini, Mu Chen belum ditantang oleh siapapun, namun ia sudah ditantang. Bukankah itu akan membuat orang lain merasa bahwa intimidasi Liu yang lebih lemah dari Mu Chen? Pria yang disembunyikan. Liu yang berdiri. Suasana suram itu menyebabkan siswa cabang barat di dekatnya bergetar. Jelas bahwa Liu yang cukup menakutkan pada saat ini. Liu yang melompat langsung ke atas ring. Dia menatap Tan Qingshan, lalu dia memandang Mu Chen. Dia berkata dengan penampilan tanpa ekspresi, apakah kamu menemukan seseorang untuk menguji aku dulu? Ketika suaranya menurun, dia tidak menunggu jawaban Mu Chen dan menatap Tan Qingshan. Senyum yang dia berikan agak mengerikan, sampah bodoh, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah orang nomor 1 di kelas bumi cabang timur? Tan Qingshan menatap Liu Yang. Matanya menjadi jauh lebih serius. Dia pernah menjadi siswa terkuat dalam kelas bumi cabang timur. Meskipun gelar itu dipindahkan ke Mu Chen kemudian, dirinya yang sombong terus bekerja keras dan berlatih. Hubungan yang ia bagikan dengan Mu Chen lebih seperti hubungan kompetitif. Bagaimanapun, mereka berdua siswa cabang timur, jadi dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Mu Chen. Namun, jika dia bisa mengalahkan Liu Yang di sini, dia harus dapat mengambil kembali tempat pertamanya. Tan Qingshan menggenggam telapak tangannya dengan erat. Energi spiritual kuning tua melonjak ke seluruh tubuhnya dan akhirnya melilit tangannya. Cara yang keras dan mengesankan perlahan keluar dari tubuhnya. Energi spiritual ini, Su Ling dan yang lainnya terkejut ketika mereka menatap energi spiritual di atas lengan Tan Qingshan. Dia juga maju ke tahap gerakan spiritual. Bab 12, Aksi. Tahap gerakan spiritual. Banyak orang mengeluarkan tangisan karena terkejut ketika mereka melihat cincin itu. Setelah itu, tatapan heran mulai berkumpul di Tan Qingshan. Tidak heran dia berani menantang Liu Yang, jadi dia juga telah maju ke tahap gerakan spiritual. Luar biasa. Su Ling juga memiliki ekspresi terkejut. Dia menatap iri pada punggung Tan Qingshan. Saat ini di dalam kelas bumi, hanya ada 3 individu yang maju ke tahap gerakan spiritual, Mu Chen, Liu Yang dan Mu Yuan. Dan sekarang, Tan Qingshan adalah yang keempat. Mu Chen juga sedikit mengangguk. Jelaslah bahwa Tan Qingshan cukup berbakat karena dia mampu menjadi individu nomor 1 dalam kelas bumi cabang timur sebelumnya. Yang terpenting, lingkungan keluarganya tidak sebaik itu. Semua prestasinya adalah sesuatu yang dia peroleh melalui pelatihan putus asa. Dengan demikian, Mu Chen sebenarnya memiliki ekspresi yang baik padanya. Seseorang yang mendapatkan haknya sendiri untuk menjadi sombong adalah seseorang yang layak dihormati. Oh, jadi ini sebabnya kamu memiliki keberanian seperti itu. Ternyata kamu juga maju ke tahap gerakan spiritual. Liu yang sedikit terpana oleh aura Tan Qingshan sejenak, ia segera mencibir. Tan Qingshan tetap diam. Tatapannya terhadap Liu yang secara bertahap menjadi tajam dan energi spiritual kuning tua di lengannya memancarkan fluktuasi berat saat naik. Liu yang menatap dingin pada Tan Qingshan, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut melengkungkannya, ayo lakukan ini. Jangan katakan bahwa aku tidak memberi kamu kesempatan. Petik 2. Betapa arogannya. Melihat Liu yang bertindak seperti ini, Su Ling dan yang lainnya mengutuknya dengan marah. Tepat ketika Su Ling mengutuknya, kaki Tan Qingshan dengan kasar menginjak tanah. Figurernya keluar seperti citah dan aliran kuning pekat bercampur dengan kekuatan besar langsung menuju dada Liu Yang. Liu yang menatap Tan Qingshan yang mendekat dan menghela nafas. Energi spiritual merah menyala meledak dari lengannya. Dia tidak berusaha menghindar dan sebaliknya, jari-jarinya mengepal saat membombardir telapak tangan Tan Qingshan dengan keras. Suara berat terdengar dan ledakan menyelimuti kedua individu. Debu segera diaduk di atas tanah dan kedua tubuh bergetar. Namun,
Liu yang tidak bergerak sama sekali sementara Tan Qingshan mundur selangkah. Ekspresi serius membantu menstabilkan tubuh Tan Qingshan. Energi spiritual kuning tua di lengannya menjadi lebih padat dan seluruh lengannya menunjukkan warna kuning tua seolah-olah itu adalah batu. Tinju gunung. Tan Qingshan bergegas keluar lagi. Kecepatan yang diserang lengan itu sedikit lebih lambat, tapi kekuatannya seperti batu longsor. Ini membuat wajah banyak orang menjadi kaku. Ledakan. Lengan Tan Qingshan seperti batu. Itu mengeluarkan ledakan cepat dan tajam dan gelombang ofensif dilemparkan ke arah Liu Yang. Namun wajah Liu Yang tetap dingin. Energi spiritual merah berapi-api itu tampaknya membungkus lengannya seperti api dan dia secara paksa memblokir semua serangan Tan Qingshan. Ledakan yang dibentuk oleh dua energi spiritual saat mereka bertabrakan membersihkan seluruh cincin. Orang-orang yang berada di dekatnya bahkan merasakan sakit di wajah mereka. Tan Qingshan cukup bagus. Dia mampu bertarung melawan Liu Yang. Su Ling dan yang lainnya menjerit kegirangan saat mereka menyaksikan pertempuran sengit. Namun, Tan Qingshan hanya mencapai tahap gerakan spiritual, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Liu Yang. Tang Qianer dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyukai Liu Yang, dia masih harus mengakui bahwa dia memiliki keterampilan yang cukup. Yang dilatih Tan Qingshan adalah seni gunung. Ini adalah seni spiritual peringkat tinggi tingkat umum dari Akademi Spiritual Utara. Namun, Liu Yang mungkin telah terlatih dalam spiritual art spiritual tingkat rendah spiritual. Mu Chen berkata sambil menatap cincin itu. Su Ling tiba-tiba menghela nafas penyesalan ketika mendengar kata-kata itu. Rupanya, dia berharap Tan Qingshan bisa menang. Jika itu terjadi, maka Liu Yang mungkin tidak akan berani bertindak sombong mulai sekarang, kan? Saat mereka berbicara satu sama lain, pertempuran di dalam cincin juga menjadi lebih intens. Wajah Tan Qingshan tampak memerah. Jelas bahwa dia telah mendorong kekuatannya ke batas. Serangan-serangan itu juga menjadi semakin liar. Pukulan seperti batu tiba-tiba melonjak dan menabrak perut Liu Yang. Namun, tepat ketika tinju itu akan bersentuhan dengan tubuh Liu Yang bergerak mundur menggunakan langkah aneh. Dia menghindari pukulan tajam yang telah direncanakan Tan Qingshan untuk waktu yang lama. Ketika tinjunya dihindari, Tan Qingshan merasa bahwa dia ceroboh. Dia, kemudian, memperhatikan bahwa sudut bibir Liu Yang naik dan membentuk senyum dingin. Tinju Solar Flame. Jari-jari Liu Yang terbentuk menjadi telapak tangan. Dia tiba-tiba melepaskan tembakan. Energi spiritual merah menyala meledak keluar seperti api dan kekuatan yang kuat dan panas meletus. Itu langsung melewati pertahanan Tan Qingshan dan dengan keras mendarat di dadanya. Energi spiritual seperti api meledak keluar ketika telapak tangan Liu Yang melakukan kontak dengan dada Tan Qingshan. Energi besar itu langsung menghancurkan Tan Qingshan. Di bawah banyak tatapan waspada, Tan Qingshan jatuh dengan berat di atas ring dan segera memuntahkan darah. Melihat situasi berubah secara instan, keributan tiba-tiba keluar dari lingkungan. Tan Qingshan menyeka darah dari mulutnya dan menggertakkan giginya. Energi spiritual Liu Yang berkobar dan mendominasi. Itu berkali-kali lebih kuat dari energi spiritual yang dia kembangkan. Liu Yang menatap dingin pada Tan Qingshan yang tak berdaya. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia mendorong dengan ujung jari kakinya dan dia keluar seperti elang. Sebuah kaki menyerang Tan Qingshan. Tan Qingshan berkelok-kelok dengan canggung dan secara sempit menghindari serangan Liu Yang. Wajahnya agak pucat. Jelas bahwa dia tidak berharap Liu Yang mengejar dia tanpa henti setelah dia di atas angin. Namun, dia juga memiliki sikap keras kepala. Karena Liu Yang bertindak begitu sombong, ia menolak mengakui kekalahannya. Dia hanya menatap Liu Yang dengan ganas. Jadi benar-benar ada sedikit kebanggaan tersisa di dalam dirimu. Melihat ini, Liu Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Permusuhan muncul di matanya dan dia bergerak dan muncul di sebelah kanan Tan Qingshan. Dicampur dengan energi spiritual yang menyala-nyala, bayangan kakinya melintas dan dia menendang langsung ke dada Tan Qingshan. Tubuh Tan Qingshan menyusuri tanah sekitar 10 meter. Darah membengkak dari tenggorokannya lagi, tetapi dia dengan paksa menelannya kembali. Mother of Asterisker, apakah kamu punya rasa malu? Kamu memukulnya bahkan setelah dia kalah. Petik 2. Ketika mereka melihat Liu Yang bertindak begitu menindas, banyak siswa cabang timur membangkitkan kemarahan mereka dan berteriak dengan marah juga. Kamu bajingan. Su Ling juga mengutuk dengan marah. Ketika Liu Yang mendengar teriakan mengutuk dari cabang timur, matanya menjadi gelap.
Tidak hanya dia tidak berhenti, dia mengambil langkah besar menuju Tan Qingshan dan menendang dengan kakinya lagi. Dia menembakkannya ke Tan Qingshan saat dia mundur dengan canggung. Suara berat terdengar. Namun, kali ini, Tan Qingshan tidak bergerak mundur. Ini karena sosok ramping tiba-tiba muncul di depannya. Pukulan kaki tajam Liu yang digenggam erat oleh tangan sosok itu. Mu Chen. Tan Qingshan melihat sosok yang dikenalnya dan terkejut. Apa kamu baik-baik saja? Mu Chen berbalik dan bertanya padanya. Tan Qingshan menggelengkan kepalanya dan mata yang menatap Liu yang masih ganas seperti serigala. Kamu sudah sangat kuat untuk bisa bertarung dengannya ketika kamu baru saja naik ke tahap gerakan spiritual. Jika kamu berlatih untuk waktu yang lebih lama, tidak akan sulit untuk mengejarnya. Kata Mu Chen sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Tan Qingshan mungkin tetap diam di permukaan, tetapi kepribadiannya cukup keras kepala dan sombong. Inilah sebabnya dia tidak menyuruhnya menyerah. Jika dia mengucapkan kata-kata itu akan memberikan pukulan yang cukup besar bagi Tan Qingshan. Terima kasih. Hati Tan Qingshan menjadi tenang karena dia mendengar kata-kata Mu Chen. Dia menatap wajah tampan yang ditutupi dengan senyum cemerlang dan berbisik dengan rasa terima kasih, aku akan menyerahkan pria ini padamu. Namun, aku pribadi akan mengalahkannya sendiri di masa depan. Petik 2. Setelah dia mengatakan sampai titik ini, dia berhenti sejenak. Dia menatap Mu Chen dan berkata, kamu lebih kuat dari aku, jadi, tolong bantu cabang timur memenangkan tempat nomor 1 kembali. Ketika dia selesai mengatakan kata-kata ini, dia tidak tinggal di sini lagi. Dia berbalik dan melompat dari ring. Mu Chen menatap Tan Qingshan saat dia melompat dari cincin. Setelah itu, dia menoleh ke arah Liu Yang memiliki ekspresi cemberut, dan berkata, selanjutnya, aku akan menjadi lawanmu. Liu yang menatap Mu Chen. Mulutnya terbuka dan menunjukkan senyum jahat. Di matanya, itu dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Aku akan menghiburmu dengan baik. Di atas ring, suasananya langsung tegang ketika mereka berdua saling berhadapan. Banyak siswa mengarahkan pandangan mereka ke sisi ini juga. Saat ini, adalah pertandingan antara individu-individu terkuat di dalam kelas Bumi Akademi Spiritual Utara. Bab 13, Berjuang Melawan Liu Yang. Di sekeliling cincin itu, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada dua sosok remaja di atas cincin itu. Mata mereka dipenuhi dengan harapan. Jadi ini adalah dua individu terkuat di dalam kelas Bumi Akademi Spiritual Utara. Mu Chen itu akhirnya mau pergi ke atas ring. Aku cukup ingin tahu apakah dia akan menjadi lawan yang berharga bagi Liu Yang. Petik 2. Di sudut kursi cabang barat, beberapa anak laki-laki dari kelas surga cabang barat menatap dua sosok di atas ring. Mereka tidak bisa menahan tawa. Bahkan, mereka sangat ingin tahu tentang Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Jika bukan karena fakta bahwa dia entah bagaimana diusir dari jalan spiritual, Mu Chen mungkin akan berada di level di mana mereka tidak akan dapat mencapai sekarang. Mungkin bahkan seorang jenius seperti Liu Mubai akan kalah dengan dia. Setelah mereka memikirkan hal ini, mereka melirik Liu Mubai yang ada di depan mereka. Namun, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Mendengar kata-kata itu, pemuda tampan itu tersenyum tipis. Di dalam matanya yang menatap bocah kurus itu, pancaran dingin yang tersembunyi jauh di dalam. Jalan spiritual sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan, jadi ada kalanya itu akan membuat kesalahan. Mungkin saja tempat itu seharusnya menjadi milik Frater Liu. Pada akhirnya, kesalahan dibuat dan tempat itu diberikan kepada Mu Chen. Kalau tidak, mengapa orang itu diusir? Seseorang, yang cukup cocok dengan Liu Mubai, mengerutkan bibirnya dan mencibir. Para siswa kelas surga cabang barat di dekatnya menganggukkan kepala ketika mereka mengetahui hal ini. Meskipun mereka tidak setuju dalam hati mereka, jelas bahwa itu tidak rasional untuk menyinggung Liu Mubai, yang berada di puncak Akademi Spiritual Utara, untuk Mu Chen, yang diusir dari jalan spiritual setengah jalan. Hong Ling, menurutmu siapa yang memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi? Liu Mubai tersenyum dan bertanya kepada gadis cantik dengan gaun merah di sampingnya. Gadis bernama Hong Ling menatap cincin itu. Mata cantiknya tetap sejenak di tubuh Mu Chen. Pada saat ini, bocah lelaki itu telah meluruskan tubuhnya seperti tombak dan kemalasan yang terlihat sebelumnya sepertinya telah menghilang sedikit. Itu digantikan oleh tepi tajam yang secara bertahap memperlihatkan
Bocah laki-laki saat itu jelas telah banyak berubah. Mereka berdua berada di tahap awal tahap gerakan spiritual. Liu yang dilatih dalam Solar Flame tingkat rendah spiritual yang dimiliki wilayah Liu. Namun, ayah Mu Chen juga seorang tuan wilayah. Seni spiritual yang dia berikan padanya pasti bukan sesuatu yang biasa. Dalam hal ini, mereka setara dalam kategori ini. Petik 2. Mata Hong Ling goyah, ekspresinya yang agak malas bahkan lebih menawan, namun, Liu yang memiliki pulse spiritual level manusia. Jika dia mengaktifkannya, dia akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap tengah tahap gerakan spiritual. Mu Chen akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena itu. Petik 2. Liu Mubai tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia menatap Mu Chen, yang ada di dalam ring, dan berkata, kemampuan Liu yang tidak buruk. Itu tidak adil jika Mu Chen kalah darinya. Sebenarnya, aku ingin tahu mengapa dia bisa mendapatkan kualifikasi jalan spiritual. Petik 2. Hong Ling meliriknya sejenak. Tampaknya Liu Mubai memendam perasaan tidak enak pada Mu Chen karena mendapatkan kualifikasi jalan spiritual. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri dan percaya bahwa dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di alam spiritual utara. Kualifikasi jalan spiritual seharusnya diterima sebagai gantinya. Tetapi hasil akhir agak di luar harapan semua orang. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Liu yang di sini, maka pemilihan jalan spiritual akan benar-benar mengecewakanku. Liu Mubai dengan lembut berkata sambil memegang tangannya dengan erat. Jejak tangan yang dalam sebenarnya diremas ke pagar yang terbuat dari besi halus dan rasa dingin mengalir jauh di dalam matanya. Dia tidak bisa mentolerir orang yang tidak berguna karena mencuri sesuatu yang semula miliknya. Saudaramu, semoga beruntung. Saudaramu, ambil kembali kelas bumi nomor 1 untuk cabang timur. Para siswa cabang timur di sekitarnya semua memiliki ekspresi bersemangat ketika mereka menatap dua individu yang berhadapan. Selama 2 tahun terakhir, cabang timur selalu ditekan oleh cabang barat. Tidak masalah apakah itu kelas surga atau kelas bumi, mereka ditekan oleh cabang barat dan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Dan sekarang, seseorang akhirnya muncul di cabang timur yang bisa bertarung melawan cabang barat. Sekelompok orang aneh. Ketika Liu yang mendengar suara-suara ini, sedikit permusuhan muncul di senyumnya. Dia menatap dan Mu Chen dan berkata dengan suara mengejek, aku benar-benar ingin tahu ekspresi indah apa yang akan mereka miliki ketika kamu kalah. Menghadapi ejekannya, Mu Chen tidak memiliki kemarahan sedikit pun di wajahnya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata sambil memberikan senyum yang dangkal, kamu mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Kamu harus tahu batasanmu. Kemarahan melintas di mata Liu Yang. Dia menggenggam tangannya dengan erat dan energi spiritual merah menyala seperti api melilit tangannya. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan dan suara halus terdengar dari bawah kakinya. Tubuhnya terangkat seperti citah. Dibungkus spiritual merah berapi-api, tinjunya langsung mendekati Mu Chen. Energi spiritual menekan udara dan mengeluarkan suara berderak aneh. Tubuh Mu Chen bergerak ke samping. Saat angin dari pukulan Liu yang melewati tubuhnya, tangan kanannya muncul. Energi spiritual hitam gelap mengelilingi ujung jarinya dan seperti pisau tajam, itu memotong pergelangan tangan Liu yang tanpa ampun. Mu Chen tidak menahan diri, tetapi Liu yang pasti memiliki beberapa kemampuan karena ia mampu menjadi kelas 1 bumi cabang barat. Dia segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menebas Mu Chen dengan menggunakan pisau tangan. Suara yang dalam terdengar. Keduanya mengambil setengah langkah mundur ketika dua energi spiritual bertabrakan. Kamu benar-benar ingin bersaing dengan aku dalam hal kepadatan energi spiritual. Liu yang tertawa dingin dan menginjak kakinya. Energi spiritual merah menyala sebenarnya melilit kakinya juga. Kekuatan energi spiritual ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan Tan Qingshan sebelumnya. Desir, energi spiritual dimasukkan ke dalam kaki Liu Yang dan kecepatannya langsung meningkat. Sosoknya bergeser dan yang lain bisa melihat tubuhnya samar-samar. Dengan mengandalkan kecepatan ini, dia bisa mengeluarkan ofensif yang sangat ganas dalam sekejap. Bang, bang, bang. Sosok buram Liu yang tampaknya mengelilingi Mu Chen seperti angin puyuh api. Tinju, kaki, siku. Campuran serangan brutal, ditambah dengan energi spiritual buas sangat menyelimuti Mu Chen. Di luar ring, banyak siswa membuat keributan ketika mereka melihat Liu yang langsung mengeluarkan serangan sengit. Bahkan Tan Qingshan, yang dikalahkan sebelumnya oleh Liu Yang, memiliki ekspresi serius.
Kepadatan energi spiritual Liu Yang ini mungkin akan mencapai tahap menengah gerakan spiritual. Seiring dengan kenyataan bahwa seni spiritual yang dia latih bukanlah tier biasa, kemampuan bertarungnya jelas mengejutkan. Kegembiraan pada suling dan wajah yang lain banyak memudar dan sentuhan kekhawatiran muncul di mata mereka. Mereka baru pulih dari keterkejutan mereka sekarang. Liu Yang benar-benar individu yang kuat. Jangan khawatir, Mu Chen tidak akan kalah semudah itu. Petik 2. Mata indah Tang Qianer menatap cincin itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Dia memiliki kekuatan tahap tengah gerakan spiritual, jadi secara alami, dia akan dapat melihat kecepatan Liu Yang dengan jelas. Meskipun serangan Liu Yang seperti badai, tetapi sebuah batu biru berdiri kokoh di dalam badai itu. Banyak mata tertuju kuat pada sosok dalam pusaran api. Sosok itu menghindari atau membalas serangan dan benar-benar berhasil melawan semua serangan kekerasan yang dikirim Liu Yang. Penampilannya itu tampaknya telah terlihat melalui setiap serangan tersembunyi Liu Yang. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengalami persidangan jalan spiritual. Di kursi utama, kepala sekolah Xiao menatap adegan ini dan sedikit kekaguman melewati matanya. Mu Chen memiliki visi yang akurat dan tetap tenang saat ia bertarung melawan lawannya. Disposisi ini tidak akan kalah dengan veteran, yang telah berperang ratusan pertempuran. Guru Mo juga mengangguk. Kata-katanya dipenuhi dengan pujian. Jika energi spiritualnya lemah, dia akan selalu bisa mengolahnya. Namun, hati dan pikiran yang kuat itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diasah. Visinya memang cukup bagus. Dia tahu kelemahan ofensif Liu Yang. Itu bisa dianggap sebagai menerobos kekuatan menggunakan teknik. Namun, ada juga ungkapan yang dikenal sebagai 10 pengguna terobosan kekuatan, 1. Dengan menghindari seperti ini, jelas bahwa energi spiritualnya tidak sekuat Liu Yang. Selama Liu Yang mengumpulkan energinya untuk satu serangan, akan sulit bagi Mu Chen untuk menghadapinya. Guru setengah baya yang kurus berkata di dekatnya. Sebagai seorang instruktur, mereka tidak hanya kuat, mereka juga memiliki visi yang akurat. Kepala sekolah Xiao dan Guru Mo juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Situasinya memang seperti ini, tapi, apakah Mu Chen saat ini hanya mengambil tindakan menghindar? Di dalam pusaran angin nyala, sebuah tangisan tiba-tiba terdengar. Mereka hanya bisa melihat Mu Chen tiba-tiba mengambil tindakan. Kedua jarinya tajam seperti belati yang tak tertandingi dan di sekitarnya adalah energi spiritual hitam gelap. Seperti sambaran petir, itu menembus angin puyuh dan menusuk ke sosok yang cepat. Tangisan terdengar. Ketika angin puyuh tiba-tiba diam, sesosok terhuyung mundur selusin langkah. Pakaian yang terletak di bahunya sudah hancur, terbukti bahwa ini disebabkan oleh jari Mu Chen. Keributan besar tiba-tiba meningkat di sekitar cincin. Baik siswa cabang timur dan cabang barat memiliki ekspresi heran. Jelas bahwa tidak ada yang menyangka Liu, yang masih membiarkan serangan sengit sebelumnya, akan ditolak oleh Mu Chen. Kamu, wajah Liu yang tiba-tiba menjadi tertekan seolah-olah air mata akan keluar. Dia menatap Mu Chen dan menarik napas dalam-dalam. Di telapak tangan kanannya, energi spiritual merah menyala melonjak. Energi spiritual merah menyala naik seperti api ketika berkumpul di telapak tangan Liu Yang. Energi spiritual cepat menyusut dan matahari seukuran telapak tangan perlahan muncul. Fluktuasi hebat berangsur-angsur keluar. Keributan di luar cincin dengan cepat memudar. Banyak siswa menyaksikan dengan kaget pada adegan ini. Jelas bahwa Liu Yang telah mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya ke batasnya. Mu Chen memandang Liu Yang sudah keluar semua. Dia mengerutkan bibirnya dan matanya langsung berubah dingin. Kedua telapak tangannya berputar dan dia mulai mengedarkan seni pagoda hebat. Dalam aura sea di tubuhnya, energi spiritual hitam gelap dengan cepat bergetar dan tingkat amplifikasi robek saat keluar. Tingkat pertama, tingkat kelima, tingkat ke-10, tingkat ke-13. Energi spiritual gelap melilit telapak tangan Mu Chen. Suasana yang mendominasi meledak keluar. Ada tanda-tanda samar bahwa itu telah melampaui fluktuasi energi spiritual keras Liu Yang. Ketika amplifikasi energi spiritual telah mencapai tingkat ke-13, Mu Chen tidak berhenti. Ketika ia secara bertahap terbiasa dengan seni pagoda besar, batas amplifikasi seni pagoda besar tidak sebanyak ini. Mu Chen menyipitkan matanya. Tepi tajam yang tajam muncul di dalam mereka. Di dalam aura sea, suara berdengung sedikit keluar. Tubuh Mu Chen bergetar hebat. Tingkat ke-18. Energi spiritual yang gelap menyerbu tubuh Mu Chen.
Tekanan dari energi spiritual yang kuat ini langsung menekan energi spiritual Liu Yang. Sungguh energi spiritual yang kuat. Kepala sekolah Xiao, guru Mo dan guru Si semua memiliki ekspresi terkejut. Tingkat energi spiritual ini hampir sama dengan energi spiritual dari gerakan spiritual tahap fase tengah. Dan mereka bisa merasakan bahwa energi spiritual gelap mengalir keluar dari tubuh Mu Chen berisi niat sombong. Jelas bahwa ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh seni spiritual biasa. Mu Chen, kamu mencari kematianmu. Ketika energi spiritualnya benar-benar ditekan, wajah Liu Yang juga menunjukkan beberapa kejutan. Lalu, dia meraung marah dan maju selangkah. Setelah itu, banyak penonton melihat bahwa lampu merah menyala benar-benar menyala di tubuhnya. Lampu-lampu ini menyebar ke seluruh tubuhnya. Samar-samar mereka bisa melihat saluran energi vital aneh yang keluar seperti ular. Denyut spiritual, suara pecah di sekitar ring lagi. Mereka tidak membayangkan bahwa Liu Yang akan benar-benar dipaksa untuk mengaktifkan puls spiritualnya. Tetapi dengan ini, situasinya harus dibalik olehnya lagi. Bab 14, Tahap Gerakan Spiritual Fase Tengah. Menyusul munculnya lampu merah berapi-api, energi spiritual merah berapi berkembang di atas telapak tangan Liu Yang dan matahari yang semula seukuran telapak tangan bertambah 2 kali lipat. Pada saat yang sama, energi spiritual yang mengelilingi dunia tampaknya tertarik pada lampu-lampu ini pada tubuh Liu Yang. Itu semakin meningkatkan momentumnya. Di sekeliling cincin, ekspresi banyak siswa menjadi serius ketika mereka menyaksikan adegan ini. Jelas bahwa Liu Yang telah kehabisan semua kekuatannya sekarang. Serangan ini pasti akan sekuat petir liar. Dia berencana mengalahkan Mu Chen dengan gerakan yang satu ini. Ketika Su Ling dan yang lainnya menatap cincin itu, ekspresi mereka dipenuhi dengan gugup. Di samping mereka, mata indah Tang Qian'er juga menjadi lebih khusyuk. Kekuatan Liu Yang tidak lemah bahkan di dalam kelas surga. Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan ini. Wajah Liu Yang menjadi gelap saat dia mengarahkan senyum ke arah Mu Chen. Tubuhnya menyerbu keluar dan energi spiritual merah seperti matahari yang menyala-nyala begitu keras sehingga melotot. Kecepatan Liu Yang sangat cepat. Dia sepertinya langsung muncul di depan Mu Chen dan melepaskan telapak tangan. Energi spiritual seperti matahari di telapak tangannya tanpa henti menabrak Mu Chen. Palem Solar Flame, energi spiritual yang keras membawa embusan angin. Itu membuat pakaian Mu Chen bergetar ketika rambut hitamnya terus-menerus menari di langit. Namun, tidak ada tanda-tanda kecemasan di dalam mata hitam yang menatap Liu Yang. Terlepas dari semua ini, kamu masih mencoba berpura-pura saat ini. Pergi ke neraka. Di bawah tatapan tenang Mu Chen, hati Liu Yang bergetar. Kemarahan dalam dirinya tumbuh lebih jauh. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap setenang ini setelah aku menginjakmu di depan semua orang di sini. Kamu masih ingin menginjakku. Mu Chen memandang Liu Yang dengan cepat mendekati. Dia bisa melihat mata yang terakhir dengan jelas dan bibirnya perlahan membentuk lengkungan. Itu dingin seperti pisau. Sayangnya untukmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan berani. Energi spiritual yang gelap dengan cepat berlari keluar dari tubuhnya saat dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Lampu hitam yang mendominasi bergerak bolak-balik di jari-jarinya. Fluktuasi kuat meletus. Energi spiritual ini berfluktuasi. Di kursi utama, kepala sekolah Xiao dan 2 instruktur lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tahap tengah gerakan spiritual tahap. Keributan sengit pecah dari lingkungan. Fluktuasi energi spiritual ini mengungkapkan bahwa ia telah benar-benar masuk ke tingkat fase tengah tahap gerakan spiritual. Mu Chen benar-benar berhasil menembus dan maju ke tahap tengah gerakan spiritual tahap. Bocah itu, benar-benar memiliki keterampilan yang cukup. Di kursi cabang barat, para siswa dari kelas surga cabang barat juga memiliki kulit yang serius. Dengan kekuatan tahap tengah gerakan spiritual tahap, dia akan menjadi agak tinggi di antara kelas surga Akademi Spiritual Utara. Mereka meratap dalam hati mereka karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang siswa kelas bumi akan mampu mencapainya. Untuk dapat memperoleh kualifikasi jalan spiritual, Mu Chen benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Wajah tampan Liu Mubai tidak menunjukkan banyak gerakan. Matanya hanya menatap cincin itu dengan tenang dan yang lain tidak bisa mengatakan apakah dia senang atau marah. Energi spiritual hitam gelap tampaknya mengalir keluar dari tubuh Mu Chen seperti aliran. Itu melilit lengan kanannya sepenuhnya.
Dia mengulurkan lengannya yang seukuran kera dan fluktuasi kuat terbentuk oleh tinju ini saat meledak. Tinju runtuh. Lengan Mu Chen seperti tombak yang menjulur hingga ekstrim. Itu meledak energi paling kuat yang bisa dikerahkannya pada jarak pendek ini. Karena ini, udara sepertinya runtuh karena kepalan ini. Meskipun itu hanya seni spiritual serangan tingkat rendah umum, itu seperti tanah longsor di bawah penggunaan Mu Chen karena dicampur dengan energi spiritual yang mengalir. Di bawah tatapan Liu yang sedikit berubah, itu bertabrakan dengan sengit melawan angin telapak tangan yang keras. Suara yang dalam tiba-tiba meledak keluar dari ring. Lampu hitam dan merah saling bertabrakan satu sama lain dan gelombang udara yang dihasilkannya membuat udara bergetar. Semua mata tertuju pada titik di mana energi spiritual berpotongan. Di sana, lampu hitam dan merah menyala dengan cepat. Kemudian segera setelah ini, semua orang menyaksikan dua tokoh mundur beberapa langkah setelah mereka melakukan kontak satu sama lain. Kedua sosok itu saling berhadapan di atas ring. Satu memiliki ekspresi gelap sementara yang lain memiliki ekspresi tenang. Mereka dicocokkan secara merata. Semua orang saling memandang. Tabrakan sebelumnya begitu kuat, namun tidak memutuskan pemenangnya. Sementara semua orang terkejut tentang ini, wajah gelap Liu yang tiba-tiba menjadi pucat. Tubuhnya melengkung dan darah segar menyembur ke atas ring. Saat darah segar dikeluarkan, sikap Liu yang mengesankan sepertinya langsung menjadi putus asa. Wajah putih pucat membuat semua orang di sekitarnya menangis. Liu yang hilang. Setelah mereka menatap Liu yang pucat dan Mu Chen yang tenang, semua orang menyadari hasil pertandingan ini. Saudaramu menang. Good going, brother Mu. Haha, kita, cabang timur, akhirnya mendapatkan kembali gelar kelas bumi nomor 1. Di sisi cabang timur, Su Ling dan yang lainnya menatap pemandangan ini. Kemudian, ekspresi terkejut dan bersemangat muncul di wajah mereka. Sorak-sorai bergema keluar dari langit dan langsung menekan cabang barat yang sunyi. Bahkan Liu yang telah kalah. Kali ini, cabang barat, benar-benar kalah dari cabang timur. Mu Yuan, Su Wedong dan yang lainnya dari kelas bumi cabang barat mengertakkan gigi karena mereka tidak dapat menerimanya. Namun, mereka harus mengakui bahwa Mu Chen pasti kuat. Mereka awalnya berpikir bahwa dia hanya di fase awal gerakan spiritual tahap, bagaimana bisa membayangkan bahwa orang ini akan maju ke fase tengah. Setelah mendengar sorak-sorai memekakkan telinga dari cabang timur, Mu Chen juga tersenyum dan tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks. Dia menatap Liu yang sangat cemberut dan bertanya, tidak perlu bertarung lagi, kan? Liu yang perlahan mengangkat kepalanya dan matanya yang gelap fokus ke Mu Chen. Sorak-sorai ini seperti pisau yang menusuk hatinya dan itu terinjak kebanggaannya. Mulutnya berkedut saat kebiadaban mulai menumpuk di matanya. Mu Chen menatap ekspresi Liu yang dan mengerutkan kening. Melalui cobaan yang sangat ganas dalam jalan spiritual, ia mampu mendeteksi sedikit bahaya. Aku akan membunuhmu. Ekspresi mengerikan tiba-tiba muncul di wajah Liu Yang. Dia mencengkeram tangannya dan lampu merah tampak muncul di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat mengejutkan mulai meletus dengan hebat. Di kursi utama, ekspresi kepala sekolah Xiao, Guru Mo dan Guru Si berubah. Kemudian, Guru Mo berteriak, Liu Yang, apa yang kamu rencanakan? Namun, saat Guru Mo berteriak, Mu Chen berlari dengan ekspresi dingin. Dia menyerang langsung di depan Liu Yang dan angin kencang muncul dari dua jarinya, yang dibungkus dengan energi spiritual hitam gelap. Dia langsung menikam ke arah tenggorokan Liu Yang. Kamu, Liu Yang tidak pernah berpikir bahwa reaksi Mu Chen akan secepat ini. Tampaknya Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda membela dirinya. Di mata Mu Chen yang dingin, sebenarnya ada niat dingin untuk membunuh. Niat membunuh ini membuat Liu Yang segera mengerti. Jika benda di tangannya mengaktifkan dan membunuh Mu Chen juga akan mengambil hidupnya di saat sebelum dia meninggal. Dia menggunakan hidupnya untuk berdagang dengan orang lain. Gelombang kepanikan muncul di mata Liu Yang. Rupanya, dia tidak memiliki keberanian untuk benar-benar berdagang dengan Mu Chen. Dengan demikian, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melindungi tenggorokannya menggunakan telapak tangannya. Jari-jari Mu Chen seperti belati tajam. Itu menusuk langsung di telapak tangan Liu Yang dan darah berceceran. Saat Liu Yang menjerit, lampu merah yang dipegang di tangannya juga jatuh. Tubuh Mu Chen melompat dan menangkap lampu merah di tangannya. Kembalikan padaku. Ketika Liu Yang memperhatikan Mu Chen merebut lampu merah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat.
Mu Chen mengabaikan ledakan dan mundur. Tiba-tiba, suara angin berhembus bisa terdengar dan fluktuasi energi spiritual yang kuat melesat ke arahnya seperti panah. Serangan tiba-tiba membuat Mu Chen mengerutkan kening. Jari-jari kakinya menyentuh tanah dan dia dengan gesit mundur selusin langkah untuk menghindari serangan itu. Kemudian dia bertanya pada sosok ramping yang muncul dari luar cincin dengan ekspresi dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Sosok tampan dan ramping itu mendarat di samping Liu Yang. Itu Liu Mubai. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan menatap tanpa ekspresi pada Mu Chen, "Serahkan item itu." Mu Chen tertawa dingin. Dia menunduk untuk melihat lampu merah di tangannya. Tetapi ketika dia melihat benda itu di dalam lampu merah, mulutnya dengan lembut terangkat. "Seperti yang diharapkan dari tuan muda cilik dari wilayah Liu, kamu bahkan bisa mengeluarkan benda ini." Bab 15, Manik Penghancur Roh. Perubahan cincin terjadi dalam sepersekian detik. Ketika banyak orang pulih, mereka memperhatikan bahwa Liu Mubai sudah muncul di atas ring. Wajah mereka langsung menjadi terkejut. Situasi apa ini? Mu Chen tidak peduli tentang Liu Mubai tanpa ekspresi. Dia hanya menunduk untuk menatap tangannya. Lampu merah memudar dan itu menunjukkan manik merah berapi seukuran lengkeng. Permukaan manik diisi dengan pola yang tidak jelas. Di dalamnya, energi spiritual yang keras tampak mengalir seperti aliran pasang surut. Manik Penghancur Roh. Jari Mu Chen yang ramping menekan marmer merah yang halus. Dia tersenyum tipis, hanya saja senyumnya agak dingin. Bed Penghancur Roh bukanlah sesuatu yang digunakan untuk budidaya diri. Itu adalah artefak spiritual yang sangat merusak. Ketika A Powerhouse mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan dapat memampatkan energi spiritual yang sangat besar dalam manik kecil ini. Kemudian, pengguna hanya perlu mengaktifkannya dan serangan energi spiritual yang sangat kuat akan meledak. Menciptakan Spirit Destruction Bed membutuhkan logam khusus yang disebut Spirit Gold. Logam ini sangat mahal. Ditambah dengan fakta bahwa membuat Bed Destruction Spirit membutuhkan kontrol yang tepat dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, Bed Destruction Spirit agak langka. Melihat yang ada di tangan Mu Chen, tingkat energi spiritual yang terkondensasi kuat bahkan menyebabkan cedera serius pada seseorang di tahap rotasi spiritual. Liu yang ini ingin membunuhnya. Kembalikan itu padaku. Liu yang menjadi jernih saat ini dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia tahu bahwa perilakunya melanggar aturan dan jika dia dihukum, itu tidak akan ringan. Oleh karena itu, dia segera memelototi Mu Chen dan mengulurkan tangannya. "Kakak, cepat dan ambil barang itu kembali, jangan biarkan dia punya bukti." Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yang, mata Liu Mubai menyala. Lagi pula, status mereka tidak rendah. Jika tidak ada bukti di tangan Mu Chen, mereka akan bisa melewatinya. Jika kamu berani bergerak secara ceroboh, Bed Destruction Spirit ini mungkin meledak di tubuh kamu. Sebelum Liu Mubai bisa mengambil tindakan apapun, Mu Chen tersenyum dan berkata dengan Bed Destruction Spirit terselip di antara jari-jarinya. Kali ini, Liu yang memang agak terlalu ceroboh. Kembalikan Bed Destruction Spirit kembali kepadanya. Kadang-kadang kamu harus melakukan kebaikan kepada orang lain dan itu akan menguntungkan kamu berdua, bukan? Mata Liu Mubai menjadi serius dan dia menatap Mu Chen saat dia perlahan berbicara. Mu Chen menolak untuk melakukan itu dan tersenyum. Ada apa ini? Pada saat ini, Guru Mo juga melangkah ke atas panggung. Dia menatap ketiga orang itu dan berteriak. Ketika Liu yang memperhatikan Guru Mo muncul di sini, wajahnya langsung menjadi putih. Dia menatap Mu Chen dengan keras dan berusaha mengancamnya untuk tutup mulut. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikan ancamannya. Dia mengangkat manik penghancur roh menuju Guru Mo. Guru Mo menatap bed penghancuran roh di tangan Mu Chen. Wajahnya langsung berubah suram dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Yang. Kemarahan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berteriak, "Kamu benar-benar berani menggunakan bed penghancur roh selama pertandingan." Manik penghancur roh. Banyak siswa memperhatikan sisi ini. Ketika mereka mendengar kata-kata, bed destruction spirit, mereka langsung membuat keributan besar. Dia benar-benar tak tahu malu. Dia benar-benar mengeluarkan bed penghancur roh. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari wilayah terbesar di alam spiritual utara, betapa kaya, ohoho. Suara amarah dan cemoohan datang dari penonton di sekitarnya. Wajah Liu yang juga menjadi sangat mengerikan. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan keluarganya sendiri. Pada saat ini, kepala sekolah Xiao dan guru si cabang barat juga bergegas ke sini.
Guru mau pergi menjelaskan situasi sedikit dan semua orang memperhatikan ekspresi kepala sekolah Xiao menjadi lebih jijik. Kepala sekolah, Liu yang hanya melakukan ini atas dorongan hati. Namun, dia tidak membahayakan siapapun. Hal ini harus dimaafkan. Liu Mubai bergegas dan berkata ketika dia menyadari hal ini. Senior Liu, apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa itu harus dianggap tidak dapat dimaafkan hanya setelah aku terluka parah oleh bed penghancur rohnya? Mu Chen tersenyum tipis dan berkata. Mata Liu Mubai menatap dingin ke arah Mu Chen dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Bukan itu yang aku inginkan, tetapi Akademi Spiritual Utara memiliki aturan di dalamnya. Kita harus menangani masalah ini sesuai dengan aturan. Mu Chen berkata sambil tersenyum santai. Mata Liu Mubai menyala, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia terganggu oleh kepala sekolah Xiao. Kepala sekolah Xiao menatap Guru Mo dan Guru Si dan bertanya, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Berdasarkan aturan, Liu yang akan didiskualifikasi karena naik ke kelas surga kali ini. Guru Mo berpikir sebentar dan berkata, wajah Liu yang langsung berubah. Jika dia tidak bisa naik ke kelas surga, dia tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan tempat dalam 5 akademi besar. Ini akan menjadi pukulan fatal baginya. Bukankah ini terlalu serius? Tidak banyak orang di Akademi Spiritual Utara kami yang memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk tempat 5 besar akademi. Guru Si merenung sejenak. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, dan jika ini terjadi, Ayah Liu yang mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun kita, Akademi Spiritual Utara mungkin tidak takut akan hal ini, tetapi masih akan merepotkan jika kita membentuk hubungan yang buruk dengan wilayah nomor 1 dalam alam spiritual utara. Petik 2. Namun, Ayah Mu Chen juga adalah tuan wilayahmu. Jika kita membiarkan ini pergi, wilayahmu mungkin cukup marah dengan kita. Guru Mo juga berkata dengan keras. Kepala sekolah Xiao menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Jika mereka hanya siswa biasa, maka itu tidak akan terlalu mengganggu. Namun, keduanya adalah putra dari tuan wilayah teritori dalam alam spiritual utara. Tidak baik bagi mereka untuk lebih menyukai yang satu daripada yang lain. Ohoho, Mu Chen. Kepala sekolah Xiao tiba-tiba menatap Mu Chen, yang ada di samping mereka. Dia tersenyum dan berkata, tentang masalah ini sekarang, apakah kamu akan mengatakan? Mu Chen melihat senyum kepala sekolah Xiao dan dia tahu apa yang coba katakan. Dia segera tersenyum dan berkata, kepala sekolah, Liu yang memang cukup gegabah kali ini. Namun, aku bersedia memaafkan karena aku tidak terluka. Petik 2. Setelah mereka mendengar kata-kata Mu Chen, bukan hanya kepala sekolah Xiao tertegun, bahkan Liu yang terkejut. Jelas bahwa dia tidak berharap Mu Chen akan membiarkannya pergi seperti ini. Namun, ketika dia melihat senyum Mu Chen, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Bocah ini mungkin terlihat normal secara normal, tetapi metodenya sangat kejam. Dia masih ingat tentang kekejaman yang dia tunjukkan ketika Mu Chen menyambar bed penghancur rohnya melalui tindakan perdagangan hidup. Namun, dia masih melanggar aturan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memperlakukan bed penghancur roh ini sebagai hadiah permintaan maaf dan tidak akan mengembalikannya kepadanya. Lalu, aku tidak akan membuat keributan tentang masalah ini. Mu Chen tersenyum sambil berkata. Dia tahu bahwa masalah ini mengganggu kepala sekolah Xiao dan yang lainnya. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak akan berpengaruh banyak jika dia terus melakukannya. Jika itu masalahnya, ia mungkin mengambil keuntungan dari ini dan menjual bantuan kepada kepala sekolah Xiao pada saat yang sama. Kamu, ketika Liu yang mendengar bahwa Mu Chen benar-benar ingin mengambil bed penghancur rohnya, matanya muncul marah. Bed penghancur roh dibuat secara pribadi oleh ayahnya dan ada sesuatu yang tersisa baginya untuk melindungi hidupnya ketika diperlukan. Itu adalah barang yang sangat berharga. Kamu tidak mau. Kalau begitu mari kita menghukummu sesuai dengan aturan. Mu Chen melirik Liu Yang dan berkata tak berdaya. Sudut mata Liu Yang melonjak. Dia hanya bisa menahannya. Meskipun bed destruction spirit berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tempat di dalam 5 akademi besar. Oh, karena kamu menyukai bed penghancur roh ini, kami akan memberikannya kepadamu. Jelas bahwa Liu Mubai lebih menghitung daripada Liu Yang. Dia menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata dengan senyum tipis. Mu Chen tersenyum saat meliriknya. Meskipun Liu Mubai menyembunyikannya dengan sangat baik, dia bisa melihat sedikit kemarahan di matanya.
Orang ini jelas lebih merepotkan daripada Liu Yang. Karena Mu Chen tidak akan membuat keributan tentang hal itu, maka masalah ini akan berakhir sekarang. Namun, jika Liu Yang berani melakukan ini lagi di masa depan, Akademi Spiritual Utara tidak akan peduli siapa ayahmu dan menanganinya sesuai dengan aturan. Ketika kepala sekolah Xiao memperhatikan bahwa Mu Chen bersedia untuk tetap diam tentang ini, itu hati sedikit lega. Karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kesukaannya terhadap Mu Chen sedikit meningkat. Kemudian, dia segera berkata dengan suara keras ke arah Liu Yang. Wajah Liu Mubai berubah dari merah dan hijau secara bergantian. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Akademi Spiritual Utara mempertahankan netral dalam alam spiritual utara, mereka tidak takut dengan wilayah Liu. Terima kasih, Kepala Sekolah. Liu Mubai tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangan ke arah Mu Chen dan berkata, aku harus berterima kasih juga, Junior Mu Chen. Itu benar, kamu akan segera menjadi siswa kelas surga. Aku cukup tertarik pada kamu, jadi aku berharap bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk bertukar dengan kamu di masa depan. Petik 2. Wajah tampannya memiliki senyum terpampang di atasnya. Namun, beberapa orang dapat merasakan dinginnya udara dingin yang berputar-putar di kedalaman matanya. Senior Liu, kamu bercanda denganku. Mu Chen menatap Liu Mubai. Senyum cerah muncul di wajahnya yang kurus dan tampan. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Liu Mubai. Kemudian, dia menariknya kembali. Matanya masih menunjukkan ketenangan jauh di dalam. Liu Mubai memang luar biasa dan dia juga tahu bagaimana menanggungnya diam-diam. Namun, dia masih kalah dengan monster di jalan spiritual, yang akan tersenyum harmonis untuk satu saat dan tidak akan ragu untuk membunuh di saat berikutnya. Di atas ring, mereka berdua berjabat tangan. Meskipun mereka berdua tersenyum, orang-orang yang sensitif dapat samar-samar merasakan konfrontasi di bawah kedamaian ini. Mu Chen itu, benar-benar sangat menakjubkan. Dia sebenarnya tidak mundur kembali di depan Brother Liu. Petik 2. Tidak jauh dari sana, para senior kelas cabang surga barat menyaksikan pemandangan itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggumamkan ini. Bahkan tanpa menyebutkan tentang kekuatan Mu Chen, hanya dengan memiliki keberanian untuk melawan Liu Mubai cukup mengejutkan. Di masa depan, orang ini akan bangkit di kelas surga Akademi Spiritual Utara kita. Mungkin akan menjadi lebih hidup. Petik 2. Hong Ling sedikit menggulung rambut hitamnya. Dia menatap bocah yang berdiri di depan Liu Mubai di atas ring. Tubuh lelaki yang ramping, wajah tampan, dan wataknya sangat berbeda dari bocah malas di masa lalu. Kesenjangan ini sedikit membuatnya terpesona. Tanpa dia sadari, orang yang dia abaikan sebenarnya telah menjadi luar biasa ini. Setelah masalah tentang Liu yang sudah tenang, kepala sekolah mengumumkan hasil kompetisi akademi ini di tempat. Cabang Timur secara alami berada di pusat perhatian. Mu Chen, Liu Yang, Tan Qingshan dan anggota kelas bumi lainnya yang telah maju. Cukup segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa.